namun legenda tentang dirinya. Namun, hal itu diwariskan dari generasi ke generasi melalui ucapan-ucapan mereka yang menghiasi diri dengan hal itu. Gambar tersebut secara bertahap menjadi lebih jelas. Seseorang yang mengenakan pakaian linen compang-camping. Seorang pria paruh baya dengan janggut lebat. Bertentangan dengan apa yang dibayangkan orang. Kemunculan pedang abadi, halus, dan gaib. Beberapa ketidaksesuaian. Namun aura pedang yang menakutkan dan tajam itu. Ini membuktikan bahwa orang ini adalah Ye Xiangwan. Pengepungan Bai Fengcheng II Ye Xiangwan. Saya sudah lama mengagumi nama Guru Ye. Waktu keluarga Mocho menatap pria paruh baya yang sedang menghadapinya. Dia menyeringai dan tersenyum. Kobaran api hitam menyala di sekelilingnya. Udara sekitar terpelintir dan terpelintir oleh kobaran api. Membuat sosok Moke terlihat. Sebagian di antaranya tidak terlalu realistis. Dia bisa memanggil nama Ye Xiangwan. Tampaknya informasi intelijen mengenai benua Tianyuan, game, Demon Realm, dibuat dengan sangat baik. Ye Xiangwan tertawa dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Sekelompok orang yang membenci anjing. Berbicara dengan kalian membuat air liurku kotor. Dia tak kuasa menahan geleng kepala dan tertawa saat melihat rumah Moko. Harapan itu tulang Ye Jianxian. Sekeras mulut. Saudara Ye, bagaimana mungkin Anda tidak menghubungi saya jika menyangkut pembunuhan hewan? Saat ini, seberkas cahaya putih muncul dari laut. Seorang pendekar pedang abadi berjubah putih tiba dengan menunggangi ombak. Paviliun Simen Changge Penglai. Salah satu dari 4 klan kuno yang tersembunyi di atas laut kemenangan. Yang mengejutkan semua orang, keluarga Simen juga mengirimkan orang. Apakah itu berarti 3 keluarga lainnya juga akan mengirim orang? Jika semua penganut Shinto di Shanxi berkumpul bersama. Selain jutaan petani, mereka jelas memiliki kemampuan untuk bertarung. Emosi para penonton kembali memuncak. Hal itu membangkitkan harapan hidup. Saudara Ye, tolong berikan saya 2 selanjutnya. Anda berurusan dengan yang di atas. Semangat kepahlawanan Simen Changge melambung tinggi ke langit. Langkah ringan. Angin dan awan kembali berkobar di langit. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Perjalanan yang sangat cepat. Dunia seketika dipenuhi aura kehancuran yang mengerikan. Saya sarankan Anda menunggu sebentar, Saudara Simen, dan kita akan minum bersama. Ye Xiangwan tertawa terbahak-bahak. Dengan uluran tangannya, Fang terlibat dalam pertempuran yang melelahkan dengan 2 pendekar pedang terbang yang tidak berpengalaman itu. Kembali ke sisiku. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa akan binasa ketika keluarga Moko berada dalam bahaya. Gelengkan kepala Anda perlahan. Momen berikutnya. Kobaran api di sekitarnya berkobar seperti api yang menjalar. Seekor monster setinggi ratusan meter muncul dari kobaran api hitam yang menyebar seperti api liar. Dia berdiri. Energi iblis hitam membubung ke langit. Dengan mata pedang biru senja. Formasi pedang putih Simen Changge. Masing-masing menempati sebagian dari langit. Izinkan saya mengalaminya. Pedang gunung dingin milik penguasa Kunlun generasi ini. Moko Gaston mengetuk-ngetuk kakinya dengan ringan. Tiba di pundak monster itu. Kobaran api yang menggelegar kembali menjulang tinggi. Sebuah baju zirah api terbentuk di tubuh monster itu. Jika kamu ingin melihatnya, maka aku akan menunjukkannya padamu. Gelombang niat pedang yang dahsyat. Itu muncul tiba-tiba dari Ye Xiangwan. Beratnya cahaya bulan di pegunungan dan hawa dingin yang menakutkan. Penyakit itu menyebar dengan cepat. Saran ini, ia bertabrakan dengan kobaran api hitam dari batu Mokoga. 2 atribut ekstrim. Gesekan menghasilkan kilauan yang memukau. Cahaya itu menerangi sepanjang malam. Pada saat yang sama, saksi berkulit putih itu juga gemetar. Cahaya itu memancar dengan terang benderang, cahaya ilahi yang menyilaukan. Karena medan pertempuran antara Simen Changge dan Moren terjadi di darat. Pintu keluar gerbang kota diblokir. Dekorasi Bai Fengcheng harus dipadatkan kembali semuanya. Kami kembali ke penyeberangan feri. Semua orang melihat kembali orang yang membunuh Lu Yuntian. Seorang pemuda yang agak lesu dengan 2 pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia duduk di ujung jembatan panjang dekat dermaga. Dagu bertumpu pada tangan. Menatap kosong ke arah laut yang luas dan megah. Pertempuran Bai Fengcheng. Dia tampak sama sekali tidak tertarik. Saat hari mulai gelap, anjing gemuk itu berdiri dari balik pintu yang tertutup rapat. Kejutan di Bai Fengcheng. Untungnya, dia tidak terpengaruh. Anjing kecil yang gemuk itu melompat-lompat dan berlari kecil, bersiap untuk mencari lucuan. Sekarang waktu makan siang. Setelah berlari beberapa langkah, anjing gemuk itu kembali ke pintu. Dia mengambil mangkuk kecilnya. Dia pergi ke tempat biasanya. Namun, tempat itu sepi. Aku tidak melihat orang yang kukenal itu. Mangkuk di mulut anjing kecil yang gemuk itu jatuh ke tanah dengan bunyi berderak. Matanya dipenuhi kesedihan. Pemiliknya sudah pergi. Teman baruku yang baru saja kukenal juga sudah pergi. Anjing kecil yang gemuk itu meneteskan air mata. Dia terus berputar-putar di sekitar tempat lucuan duduk. Sambil berputar, dia menggerakkan adik iparnya. Dia berhenti lagi dengan sangat cepat. Dia terus pamer di depan kamera. Aku mencium aroma lucuan. Anjing gemuk itu sangat menyukai rasa ini. Karena itu adalah aroma terindah yang pernah ia dengar. Aromanya bahkan lebih harum daripada daging di dalam mangkuk. Anak anjing yang gemuk itu dengan gembira mengambil mangkuk tersebut. Menuju ke dermaga. Pemimpin sekte Baili. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari zona nyaman. Begitu kita sampai di kota Wuxiang, kita akan punya kesempatan. Ya, Tuan Baili. Ini satu-satunya kesempatan kita. Liu Deqingshan. Tidak takut kehabisan kayu bakar. Yang mulia, silakan berikan perintahnya. Pemimpin sekte Xuantian, salah satu dari 3 sekte teratas, telah meninggal dunia.
Pemimpin sekte Yun Mengze memiliki pengaruh yang kecil, tidak punya suara. Saat ini, hanya Bai Liuze, Master Sekte Shen Yuan, yang tersisa. Hanya dengan cara itulah mereka dapat menekan pengecekan skor. Bai Liuze melihat medan pertempuran di mana beberapa orang bertempur di area yang sama. Seluruh langit bergetar. Kota angin putih juga hancur dengan cepat. Mainkan sedikit lebih lama. Saya khawatir mereka. Mereka akan mati karena gelombang ikan yang dipertukarkan orang-orang ini. Sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk meninggalkan kota Witewin. Namun Bai Liuze tahu betul. Bahkan setelah tiba di kota tanpa bentuk, mereka tidak mungkin bisa mempertahankan seluruh benua Tianyuan. Ini hanya masalah waktu. Sekalipun keempat klan kuno itu dimobilisasi, tambahkan keterampilan ilahi Kunlun, mustahil untuk menghentikan pasukan iblis itu. Bai Liuze mengalihkan pandangannya ke Lucuan. Sebelumnya, Lucuan berada di kota Baifeng dan di alam iblis. Wanita di alam sisa Dao. Luoran kemudian menyampaikan pesan itu kepadanya. Dia tentu saja tahu. Anak laki-laki ini sangat tampan. Itulah dewa pembunuh dari pavilion Mingyue. Karena Luoran dari Shen Yuanzong sebelumnya telah berhubungan dengan Lucuan. Secara alami, Bai Liuze menjadi pemimpin sekte Shen Yuanzong. Ini juga merupakan salah satu dari sedikit. Salah satu orang yang bisa menebak kekuatan Lucuan. Mampu dengan mudah membunuh seorang ahli tingkat pertama. Mungkin, pemimpin sekte Bai Li. Kita tidak mungkin semuanya mati di sini. Karena Anda tidak bersedia memberikan perintah. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak etis. Pada saat itu, seseorang menyela pikiran Bai Liuze. Saudara-saudara, ikuti aku dan seranglah. Bisa dikatakan bahwa satu panggilan mendatangkan 100 tanggapan. Tidak seorang pun akan berpikir jernih ketika dihadapkan pada hidup dan mati. Minggir, minggir. Di tengah deru, salah satu korban luka dibawa ke Bai Liuze. Bukankah ini murid dari kursi sedan 100 bunga? Mereka bukanlah yang pertama pergi. Kenapa kamu kembali? Melihat orang yang terluka ini, perasaan buruk menyelimuti hati setiap orang. Bai Liuze dengan cepat memberinya pil. Disumpal ke dalam mulut prajurit yang terluka. Para korban luka berada dalam kondisi sedikit lebih baik. Tapi hanya itu saja. Jiwanya akan segera lenyap. Tidak ada obat yang bisa mengembalikannya. Tuan Bai, aku dicegat oleh pasukan iblis. Jangan pergi ke kota Wuxiang. Jalur pelarian telah terputus. Prajurit yang terluka itu berhasil mengucapkan beberapa kata sesekali. Lalu kehidupan berakhir. Pikiran Bai Liuze dipenuhi berbagai macam pikiran. Saya merasa sedikit pusing ketika bangun. Aku hampir pingsan. Berita ini menyebar seperti wabah. Semua orang tampak pucat pasi. Tidak ada apapun selain keputusasaan. Tuan Bai Li, Tuan Bai Li, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang di sekitar Bai Liuze segera membantunya. Menghela napas panjang. Dia tersenyum kecut. Kita tidak punya tempat untuk mundur. Tepi benua dalam waktu kurang dari sehari. Bisa dipastikan bahwa negara ini telah jatuh. Cukup sudah. Semua orang harus lari menyelamatkan diri. Bai Li dan Zehui melambaikan tangan. Dalam sekejap, ia tampak lebih tua lebih dari 10 tahun. Adegan besar. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Layanan ganda. Saat keputusasaan menyebar. Serangkaian panggilan trompet yang sunyi. Suara itu bergema di seberang laut yang jauh. Di mana laut bertemu langit. Dinding air berwarna hitam muncul. Itu adalah laut yang bergelombang. Seperti Bima Sakti. Kota Guan Baifeng di bawah tembok air ini. Tidak signifikan, hampir tidak berarti. Hati para penonton. Dengan suara klakson yang terdengar keras. Langit dan bumi bergetar karena gelombang kelinci raksasa itu. Warna abu-abu menyelimuti wajah semua orang. Ini adalah warna yang hanya dimiliki oleh orang mati. Di dalam hati mereka. Dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada dirinya sendiri. Gelombang laut yang dahsyat itu tidak bergerak maju dengan cepat. Tampaknya laju kemajuan telah sengaja diperlambat. Tekanan yang tak terlihat itu dilepaskan hingga maksimal. Beberapa hiasan terlalu menakutkan. Dia mulai muntah hebat. Beberapa dekorasi ingin melarikan diri. Tapi aku sama sekali tidak bisa melangkah. Gemuruh. Hal yang lebih mengerikan terjadi dengan suara gemuruh. Di balik kota angin putih. Suara derap kaki kuda yang menghentakkan tanah terdengar nyaring. Sebuah monumen buatan manusia setinggi puluhan ribu meter. Muncul setelah pegunungan. Betapa menakjubkannya ini. Sungguh luar biasa. Pejalan kaki itu menduduki area tersebut dan mengacungkan pedangnya. Mereka meratakan gunung-gunung yang menghalangi jalan mereka. Menuju kota Baifeng. Serigala di depan dan harimau di belakang. Seluruh kota Baifeng berubah menjadi isian sandwich. Sekarang tidak ada cara untuk melarikan diri meskipun Anda menginginkannya. Arai-arai. Susunan. Suara serak Bai Liuze menggema di langit. Suara itu mengandung keinginan untuk mati. Manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Rasa takut mengubah seseorang menjadi pengecut yang tidak berguna. Namun, dalam situasi di mana kematian sudah pasti. Namun, ia akan berubah menjadi binatang buas yang menggeram dan terperangkap. Dia akan menyeret dua dari mereka bersamanya bahkan jika dia mati. Aku akan melawan binatang buas ini. Tekad para biksu. Ironisnya, mereka bersatu dalam situasi putus asa ini. Seluruh kota angin putih. Suasana menjadi sunyi mencekam saat itu. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara-suara lemah para kultivator yang tersisa. Seekor anjing kecil yang gemuk membawa sebuah mangkuk kecil. Menerobos kerumunan. Untungnya, tidak ada yang iseng menendang si kecil itu. Jika tidak, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh Lucuan terlebih dahulu. Guguk-guk, anjing kecil yang gemuk itu akhirnya melihat sosok itu.
Dia dengan gembira melemparkan mangkuk kecil itu di depan Lucuan. Kamu benar-benar datang. Lucuan menundukkan kepalanya dan mengusap kepala anjing kecil yang gemuk itu. Dia mengangkat bahu dengan pasrah. Tidak ada makan malam-malam ini, aku tidak memasak apapun. Anak anjing yang gemuk itu telah berlari sepanjang jalan dan sangat kelaparan. Sambil memiringkan kepalanya untuk melihat Lucuan. Dia berpikir Lucuan tidak mengerti maksudnya. Ia menyentuh mangkuk kecilnya dengan cakarnya. Ia menggonggong 2 kali. Lucuan merasa geli sekaligus jengkel. Dia meninju Afro yang berada di sebelahnya. Aten Daikimaru telah selesai. Apakah kamu sakit? Tidak bisa berbicara dengan benar. Bibir Afu melengkung marah. Memperlihatkan deretan gigi depan yang besar. Luyan meliriknya. Afu segera dan dengan patuh mengeluarkan sebuah tas kecil. Anjing bau tidak pantas memakan pil ajaib Tuan Keledai. Dasar bocah nakal, kau beruntung sekali. Afu mulai bergumam sendiri karena tidak puas. Lucuan terlalu malas untuk memperhatikan kelompok ini. Buka tasnya dan keluarkan pil kecil berwarna perak. Masukkan ke dalam mangkuk kecil. Dorong mangkuk kecil itu ke depan anjing yang gemuk. Mata Lucuan hampir menyipit karena tertawa. Makan saja, meskipun rasanya hambar. Tapi itu membuatmu kenyang. Setelah kamu makan ini, kamu akan menjadi cowok paling keren di jalanan. Anjing gemuk itu benar-benar kelaparan. Sekalipun pil ajaib itu tidak memiliki rasa. Namun, apapun yang dimasukkan ke dalam mangkuk harus bisa dimakan. Makan bijinya, makan beberapa gigitan. Dia menghabiskan setengah mangkuk, pil penambah energi itu sekaligus. Lucuan merasa hal itu lucu. Masukkan sisa setengah bungkus Power Pills. Cairan itu juga dituangkan ke dalam mangkuk anjing kecil yang gemuk itu. Sungguh sia-sia. Kecintaan langit pada Afu begitu besar hingga membuat orang mengertakkan gigi karena jijik. Aku berharap bisa menendang anjing kecil yang gemuk itu sampai mati sekarang juga. Suasana tegang berubah dengan kedatangan anjing kecil yang gemuk itu. Sepertinya sudah diencerkan cukup banyak. Setelah menyelesaikan persiapannya, Siu memperhatikan Lucuan memberi makan anjing itu. Sosok ramping Lucuan King. Di bawah cahaya bulan yang redup, benda itu terbentang sangat panjang. 2 warna umum di bagian pinggang. Beberapa hal memang tidak masuk akal. Karena kamu tidak akan menggunakan pedang seperti itu untuk hiasan. Satu-satunya cara untuk memodifikasi adalah dengan pedang terbang. Tuan muda, cepatlah datang ke kota besar. Nadoki akan menjadi yang terdekat satu persatu. Modifikasi. Sepertinya mereka enggan bertemu dengan pria yang pendiam dan mulia ini. Tewas di bawah gelombang yang menjulang tinggi. Dia dengan ramah memanggil. Mungkin mereka tidak akan pernah tahu. Itu hanyalah tindakan kebaikan sementara. Mereka menyelamatkan nyawa mereka. Lucuan melirik lencana-lencana di akta kelahirannya. Aku tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala sambil tersenyum. Seperti kata pepatah lama, ketika seseorang akan meninggal dunia. Kata-katanya bagus. Tepuk tangan. Lucuan perlahan berdiri. Laut bergelombang. Sekarang sudah sangat jelas. Apa yang saya lihat jauh lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan. Air laut yang bergelombang. Seperti tirai gelap yang menutupi langit. Untuk mengisolasi dunia di depan matamu. Jangan panik. Pertahankan titik kunci. Selama formasi tersebut tetap utuh. Kita punya kesempatan. Suara Bai Liu yang gemetar terdengar. Namun, dia sendiri tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Ketika tirai hitam yang begitu pekat ini terbanting, saat itulah seluruh kota angin putih tenggelam. Bai Liu Ze menatap sosok ramping itu lagi. Dia tidak tahu apakah dia masih harus menyimpan harapan. Bumi di bawah kaki kami diselimuti oleh tirai kegelapan yang mendekat. Benda itu mulai berguncang hebat. Tidak hanya itu, seluruh kota angin putih mulailah mengalami gempa bumi yang mengerikan. Lucuan Bei dimulai. Hanya menonton gonggongan anjing dengan santai. Anjing gemuk itu tiba-tiba berlari ke depan Lucuan. Dia meraung dengan ganas ke arah tirai gelap yang menutupi langit. Dia tampaknya sedang melindungi Lucuan. Meskipun dia sangat takut. Meskipun ekornya sudah terselip di antara kedua kakinya. Tubuhku gemetaran tak terkendali. Dia tetap berdiri di depan Lucuan tanpa ragu-ragu. Mungkin inilah alasan mengapa Lucuan menyukai anjing. Kurasa itu karena aku suka kalau ada lebih banyak orang. Saya menghargai kebaikan Anda. Dia tersenyum dan menepuk rumah kecil yang berada 1 langkah di depannya. Melangkah keluar dengan perlahan. Semua orang terkejut. Saya tidak mengerti apa yang coba dilakukan tuan muda ini. Apa yang akan dia lakukan? Jangan sampai teralihkan perhatiannya. Dia mungkin ketakutan dan sedang mencari kematian. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Sayang sekali semua orang mengira Lucuan telah mendapatkan sesuatu tetapi malah kehilangan sesuatu. Xin Feng hanya memiliki murid Bai Liuzi. Saat itu juga, lampu menyala. Tahan getarannya. Bertahanlah sejenak untuk saat ini. Dengan begitu, kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Suara Bai Liuzi penuh dengan semangat juang. Di kota Witewind yang tidak stabil. Melewati Jiusi dan Lucuan, mereka melangkah ke permukaan laut. Gaunnya tersampir di kakinya. Afu mengikuti. Melihat tirai hitam yang menutupi langit itu, aku tak kuasa menahan tawa. Apakah ini dianggap sebagai peristiwa besar? Afu bertanya dengan sedikit nada menggoda. Lucuan menggelengkan kepalanya. Dengan jari-jari menunjuk ke udara, gambarlah garis tipis di depan Anda. Namun, inilah yang menjadikannya tontonan yang benar-benar megah. Ombak putih menjulang tinggi bergulir dari laut di depan kami. Kaki putih keprakan, gelombang cerah. Dorong dan kejar. Teruslah meningkatkan. Pada akhirnya, hal itu bahkan mengaduk laut di sekitarnya. Dasar laut yang berbintik-bintik itu pun terungkap. Semakin tinggi gelombang, semakin keras derunya. Seperti 1000 pasukan.
dengan raungan yang menggelegar, bergegas pergi. Penduduk kota Baifeng tercengang, menyadari bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah hal yang sia-sia. Mulut mereka ternganga selebar lubang sebuah kotak. Dia terdiam sejenak. Kemudian tanpa sadar semua orang menelan 2 atau 3 cacing. Tapi tenggorokanku masih kering. Bai Liuze sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Aku ingin ambruk di tanah. Dia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Melihat sosok ramping itu dari kejauhan. Seolah-olah api berkobar membakar matanya. Mungkin mereka benar-benar memiliki secercah harapan. Di samudra yang luas, 2 gerbang Tianmu terbentuk oleh gelombang laut yang dahsyat. Mereka bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, bumi bergetar. Gunung dan sungai runtuh. Gelombang yang runtuh itu menghantam seperti gunung. Di bawah kekuatan langit yang menakutkan, rasa putus asa dan ketidakberdayaan muncul di hati setiap orang. Merasa tak berarti seperti debu. Lu Chuanbei berjalan di atas ombak. Berjalan selangkah demi selangkah, tidak cepat dan tidak lambat. Tirai gelap itu perlahan menghilang. Garis hitam yang rapi. Ia muncul di tengah laut yang berangsur-angsur tenang. Garis hitam panjang itu bukanlah gelombang. Ini adalah sebuah pasukan. Pasukan ini terlalu besar. Permukaan laut diselimuti cahaya tampak. Itulah mengapa terlihat seperti garis hitam. Sebuah platform tinggi yang megah. Di jantung pasukan yang tak terbatas ini, Raja Iblis mengagumi pemandangan laut para pembela. Di lingkungan yang keras di alam iblis, dia tidak akan pernah melihat pemandangan miniatur seperti itu. Raja Iblis berfantasi tentang mencapai pencerahan di pertanian itu. Raihlah puncak tertinggi itu. Ini akan menjadi rumahku di alam iblis mulai sekarang. Peron di depan mereka perlahan berhenti. Alis halus Raja Iblis sedikit mengerut. Mengapa berhenti? Raja Iblis itu agak marah. Dia percaya bahwa di jalan Tianyuan, tidak seorang pun, barang-barang, mampu menghentikan laju pasukan iblis. Tak lama kemudian Raja Iblis mengetahui keberadaan pasukannya. Mengapa kamu berhenti? Seorang pemuda tampan melangkah ke atas ombak. Mereka dengan berani menghalangi jalan mereka. Di hadapan jutaan pasukan. Pasukan yang sedang maju berhenti karena dia. Apakah ini tidak masuk akal? Ini memang sangat tidak masuk akal. Raja Iblis menyipitkan matanya saat menatap bocah itu. Cahaya bulan yang lembut menyinari dirinya. Tempat ini memiliki aura dunia lain yang sulit digambarkan. Saat ini, pendeta tinggi di samping Raja Iblis. Alis dan matanya berkerut dalam. Secercah rasa takut terlintas di matanya. Ambisi bersinar. Dialah akar penyebab perubahan-perubahan di langit. Raja Iblis tertawa. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Sekalipun manusia mampu mengaduk-aduk langit, apa yang bisa dia gunakan untuk menghentikan saya? Pasukan iblis akan menyerbuku. Pasukan iblis berhenti di bawah komando Raja Iblis. Mulailah bergerak maju lagi. Yang pertama memulai. Itulah inti dari Angkatan Darat. Tentara ini. Mereka adalah pasukan penyerang terkuat di alam iblis. Semua prajurit. Tinggi badan mereka semua hampir sama. Terdiri dari iblis naga bumi setinggi 10 meter. Siksaan semacam ini mengandung darah naga bumi. Tidak hanya sangat kuat, kekuatan fisiknya juga sangat tinggi. Sisik mereka adalah perisai terbaik. Mampu menahan kerusakan dari sebagian besar artefak magis. Inilah garda terdepan terbaik. Tidak ada yang lebih memahami masalah penagihan selain mereka. 100.000 prajurit naga bumi melancarkan serangan dari permukaan laut. Seekor naga bumi raksasa, sebesar gunung, mendiami sayap-sayap itu. Muncul di atas kekuatan ini. Ukuran bangunan yang diduduki itu sangat menakutkan. Hampir separuh langit tertutupi olehnya. Pada saat yang sama, 2 aliran baja, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Jaga ketat dan temukan naga bumi. Pasukan yang kelelahan itu menyerbu dari sayap secara bersamaan. Rasa penindasan yang ekstrim. Itu runtuh seperti gunung yang ambruk. Lu Chuan akhirnya memahami keindahan benua Tianyuan. Mengapa kekalahan itu terjadi begitu cepat? Hal-hal ini dilarang secara terpisah. Dibandingkan dengan tentara yang terlatih dengan baik. Modifikasi yang dilakukan oleh para prajurit yang tersebar dan berenang di benua Tianyuan. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Menyaksikan pasukan maju menyerang. Lu Chuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terkadang, banyaknya jumlah orang tidak menentukan apapun. Sang Buddha tidak mengenal anak laki-laki ini. Apa yang bisa menghentikan pasukan iblis? Namun, ia segera menemukan jawabannya. Lu Chuan menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya perlahan bertumpu pada gagang pedang pembunuh itu. Sebenarnya, menjadi seorang pendekar pedang, Lu Chuan lebih menyukai pertarungan 1 lawan 1 dengan master papan atas. Bukan seperti sekarang. Suara pasir terdengar. Seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Saat ini, sejumlah besar awan petir berkumpul di langit. Pada saat pasir itu diambil, Dao Surgawi tampaknya juga merasakan bahaya tersebut. Hukum surgawi pertama kali diterapkan pada Lu Chuan. Lu Chuan tersenyum dan menyeringai. 3 malapetaka pedang. Terdengar suara pasir yang terlepas dari tangannya. Kapal itu perlahan tenggelam ke laut di depannya. Sesaat kemudian, Lu Chuan mengerahkan energi di dantiannya. Nebula yang terbentuk atas Saranai. Nebula itu mulai berputar. Kekuatan kantor pusat. Suara itu dipenuhi dengan suara pasir yang tenggelam ke laut. Tempat di mana pasirnya sunyi. Gumpalan air laut hitam membubung ke atas. Kegelapan ini tidak hilang. Tiba-tiba dari gumpalan hitam itu, ia terpecah menjadi benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang hitam itu seperti jaring. Umumnya, bintik hitam itu adalah bagian tengahnya. Penyakit itu menyebar dengan cepat ke segala arah. Garis hitam itu menyerupai ular laut yang berbahaya dan berbisa.
Mereka menerobos barisan pasukan yang menyerbu dengan tenang, menuju pasukan yang menyerang. Ditemukan di permukaan laut, ketika benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentang. Sudah terlambat, 100.000 cacing tanah menggiling manusia, termasuk 150.000 kavaleri besi yang mengepung musuh dari samping. Di bawah kaki semua orang, mereka semua terhubung oleh benang hitam. Serangkaian saran yang aneh dan tirani. Benang-benang sutra ini sedang diangkut dengan tergesa-gesa. Pikiran mereka langsung terfokus. Mereka menjadi boneka, seperti mayat berjalan. Lucuan mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Pasukan yang sedang menyerang berhenti. Kemudian pasukan itu berbalik. Dia memutar patung anjing laut es itu ke arah rekan-rekannya di belakangnya. Raja Iblis menyaksikan pemandangan ini. Dia melompat dari kursi karena kesakitan. Wajahnya memucat-pucat pasi. Apakah kamu ingin memberontak? Raja Iblis merong. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Beberapa barisan tertib dari 250.000 pasukan ini sungguh luar biasa. Mereka terkendali. Potong garis-garis hitam itu. Imam besar itu dengan cepat membuat segel tangan. Satu demi satu, rune abu-abu dan tak dapat dipahami. Cairan itu keluar dari tubuhnya dengan deras. Rune-rune ini mengaduk-aduk aturan-aturan Dao Agung. Retakan muncul di udara, menandakan adanya kerusakan. Rune-rune ini jatuh ke permukaan laut. Ingin memblokir garis-garis hitam itu, namun, saat pertama kali melihat garis-garis hitam itu, imam besar itu merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Saran itu dikirim kembali dengan deras melalui rune. Wajah imam besar itu menjadi pucat pasi. Seteguk darah menyembur keluar. Dia dengan cepat memutuskan hubungan dengan rune-rune itu. Ini bukanlah kekuatan dari esensi sejati. Hal itu tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Hanya kekuatan membunuh yang paling murni. Imam besar itu seketika menyadari sesuatu. Dia berbicara dengan suara serak. Dia bukan berasal dari dunia ini. Kekuatannya bukan milik dunia ini. Saat berbicara, imam besar itu mendongak ke langit. Kesengsaraan petir pembunuh dewa telah sepenuhnya terkumpul. Tidak heran jika Dao Surgawi menargetkannya, membunuh seorang suci dan menarik pasukan. Melihat sosok binatang muda itu, imam besar itu mengucapkan dua kata tersebut tanpa ragu-ragu. Namun, Raja Iblis tetap tidak terpengaruh. Sambil menggelengkan kepalanya dengan bangga, dia berkata, saya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Raja ini menolak untuk percaya bahwa jutaan prajurit dari alam iblis. Selain itu, terdapat 50 guru dari 3 kerajaan jin dari jalan ilahi. Dia sendiri saja masih belum cukup untuk mengendalikannya. Bakis membuka mulutnya. Bibirnya bergetar 2 kali. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus berkata apa. Karena di dalam hatinya, pada titik ini, menarik pasukan bukanlah sesuatu yang diinginkan siapapun. Yang mulia, bubarkan para pengkhianat ini untukku. Blogger itu melambaikan tangannya. Dengan kebanggaan yang tak terbatas, dia mengeluarkan perintahnya dan mempertaruhkan nyawanya. Arus deras berwarna putih keprakan menerjang dari belakang. Warna ini kontras dengan suasana gelap dan mencekam secara keseluruhan di alam iblis. Ini tampak tidak pada tempatnya. Pasukan ini adalah pasukan elit dari seluruh alam iblis. Ia juga memiliki aura seorang raja iblis. Senjata terhebat untuk melangkah ke dunia yang luas. Arus perak. Mereka melancarkan serangan terhadap pasukan yang dikendalikan berjumlah 250.000 orang. 2 aliran deras berwarna hitam dan putih. Mereka bertabrakan dengan cepat. Itu tidak setajam pedang. Melewati pasukan iblis naga bumi. Bagilah seluruh pasukan menjadi 2. Namun, adegan berikut ini ternyata tidak seindah yang dibayangkan oleh Raja Iblis. Ketika kedua pasukan bentrok, terjadi ledakan. Tanpa peringatan apapun, tanpa tekad apapun, tentara yang dikendalikan. Proses penghancuran diri itu selesai hampir seketika. Suara dentuman keras. Cahaya hitam yang menyengat bersinar di antara langit dan bumi. Hampir semua mata berbinar pada saat itu. Kemudian, gelombang api yang dahsyat menyembur keluar dari pasukan yang kacau itu. Diiringi oleh raungan yang memekakkan telinga. Energi ejekan. Seperti badai pasir yang menutupi langit. Lepas landas. Tarian darah merah menyala bermekaran dengan mempesona. Seperti gugusan bunga lili laba-laba yang memikat dan indah. Bersaing untuk kecantikan. 250.000 pasukan elit dari pasukan alam iblis melakukan penghancuran diri. Kekuatan ini sebenarnya berhasil melepaskan diri dari lingkungan sekitarnya dalam waktu singkat. Air laut, uap yang mengepul menyelimuti seluruh medan pertempuran. Pada saat ini, Lucuan Jianshao sedang. Kapal panjang yang tadinya tenggelam ke laut itu melaju kencang dari permukaan air. Jatuh ke tangan. Melihat uap memenuhi langit, Lucuan melambaikan tangannya dengan lembut. Sedikit air dari Akademi Angkatan Laut Tiongkok ke-6. Uap berubah menjadi air. Benda itu mendarat tepat di atas kamar Hasheng. Tetesan air tersebut secara bertahap menyebar dan berubah menjadi butiran air. Namun, tetesan air yang tersebar itu anehnya tetap melayang di udara. Tetesan air yang bulat dan lucu. Terpaku pada saat itu. Tetesan air beku ini tampak seperti pertanda kematian. Dimulai dari mesin pembunuh. Rasa dingin yang tak terbayangkan. Ia meraung dan menyerbu keluar. Uap yang memenuhi medan perang membeku dalam sekejap. Kemudian permukaan laut. Bahkan udara pun akhirnya tak luput dari dampaknya. Lucuan turun. Tempat ini berubah menjadi neraka yang membeku. Di dunia yang beku, Anda bisa melihat es yang berkilauan. Ada banyak sekali angka. Pedang suatu hari akan membunuh. Lucuan kembali menghunus pedangnya. Salah satu pedang mengarah ke langit dan mulai berbicara. Energi pedang yang terpancar dari tubuhnya juga melesat ke langit. Langit berwarna hitam pekat.
Bahkan awan badai yang menggelegar dan menghancurkan para dewa sekalipun. Bahkan energi pedang yang menjulang tinggi ini pun tidak berarti apa-apa. Energi pedang hitam melesat ke langit. Ia berubah menjadi pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian hujan pedang mulai berjatuhan dari langit. Neraka es itu dihantam oleh hujan pedang. Mulai rusak. Pasukan iblis beku. Es tersebut juga berubah menjadi bubuk. Suara gemuruh itu sepertinya tidak menyukai pembunuhan gegabah yang dilakukan Lu Chuan. Jalan surga mulai melepaskan kekuatannya. Sebuah kilat merah yang memusnahkan para dewa meluncur lurus ke bawah dari langit. Kelumpuhan otak. Gu Chuan tertawa dingin dan bodoh. Dia mengayunkan pedangnya dengan gerakan membalikan punggung tangan ke arah malapetaka petir. Kali ini, petir pembunuh dewa tidak seberuntung sebelumnya. Benda itu hancur berkeping-keping oleh satu anak panah. Kau pantas mati. Bunuh jutaan iblis Yuan Langku. Raungan menggema di tengah hujan pedang. Sebuah wilayah merah tiba-tiba muncul. Seluruh permukaan laut tertutup langsung oleh rune berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Nama pengarangnya masih belum pasti di kalangan bidang tersebut. Seluruh tubuh Raja Iblis itu menyemburkan api merah darah. Seperti prajurit roh Dewa Api. Dengan tekanan mikro yang ekstrim. Saat dia perlahan berjalan menuju Lu Chuanzi. Jalan raya besar itu meraung. Retakan spasial. Lolongan mengerikan bergema dari celah yang retak itu. Seperti jiwa-jiwa orang mati yang teraniaya. Dipicu oleh rasa dendamnya sendiri. Sambil berjalan. Raja Iblis dengan lantang memerintahkan imam besar untuk berdiri. Kau bawa anak buahmu dan kembali duluan. Jangan beristirahat. Suara imam besar yang penuh kesedihan terdengar lantang. Sang abadi adalah Raja Iblis Xiao Ming. Seluruh alam iblis. Hanya imam besar yang berhak memanggilnya demikian. Mendengar hal abadi ini, Raja Iblis itu terdiam sejenak. Mereka berhenti bergerak maju. Kepala menunduk. Sepertinya ada sesuatu yang berkelebat di matanya. Bolehkah saya pergi dan mengucapkan selamat tinggal? Tidak ada percikan api seperti yang diharapkan. Yang bisa kuingat hanyalah suara acuh tak acuh Raja Iblis. Ketika Raja Iblis mengucapkan kata-kata itu, tampaknya dia sudah meramalkan kematiannya sendiri. Itulah mengapa dia mengucapkan kata perpisahan. Namun, ketika dihadapkan dengan kematian, Raja Iblis tampak acuh tak acuh. Bahkan dalam keadaan tenang dan terkendali, Lu Chuan menyimpan kembali senjata pembunuh itu ke dalam sarungnya. Mengangguk dan kembali juga. Tidak terlalu tertarik. Raja Iblis menggelengkan kepalanya. Dia menolak tawaran Lu Chuan untuk membebaskannya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Kesalahan yang saya buat. Aku hanya bisa menggunakan hidup ini untuk mengisi kekosongan itu. Tentara tersebut menderita lebih dari setengah kerugiannya. Iblis naga bumi dan iblis paling elit yang mengagumkan. Kedua pasukan tersebut hancur total. Fondasi alam iblis telah terguncang. Kerugian semacam itu, kemungkinan besar akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk pulih. Semua ini, Raja Iblis percaya bahwa kesombongannya adalah penyebab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Seandainya sebelum lebih dari 200.000 tentara itu menghancurkan diri sendiri, dia bisa membuka alam tersebut. Itu akan menyelamatkan pasukan yang tersisa. Namun, tidak ada, bagaimana jika, di dunia ini, Raja Iblis kedua adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mentolerir kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Mereka tidak bisa mentolerir kegagalan mereka sendiri. Dia bertekad untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan Lu Chuan sampai mati. Lu Chuan menegakkan tubuhnya. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada Raja Iblis. Aku bisa menunggumu. Lu Chuan memang tidak pernah sabar. Sekarang aku rela menunggu Raja Iblis. Menjelaskan. Dia sudah menerima orang yang sombong ini dari lubuk hatinya yang terdalam. Terima kasih atas kembalinya Raja Iblis. Ada orang lain di sampingnya, seorang wanita yang mengenakan kerudung. Lu Chuan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun jelas bahwa mereka akan mati bersama. Wanita itu menatap Raja Iblis dan tersenyum manis. Mata Kaisin hampir menyipit. Mereka bergandengan tangan dan tidak pernah berpisah lagi. Sama seperti saat aku masih kecil. Dia membimbingnya menyusuri jalanan Shanghai yang ramai. Saat itu tangannya memang masih kecil. Dia bisa memegangnya dengan mudah. Tangannya sekarang sudah cukup besar. Saya bisa memegang tangannya dengan sangat mudah. Hidup bersama selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, mereka akhirnya melepaskan segalanya. Mereka berkumpul bersama. Waktu hening. Tapi itu menjelaskan semuanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada akhirnya malam itu. Orang-orang hanya tahu. Malam itu, seorang pemuda bangsawan. Di malam yang gelap gulita ini, pasukan berjumlah 1 juta orang berbaris memasuki alam iblis. Reige di langit terbelah. Jutaan pasukan iblis lenyap tanpa jejak. Mata air kegelapan telah disegel kembali. Benua Tianyuan terhindar dari malapetaka besar ini. Kuil perunggu. Selamat, Tuan Rumah, atas keberhasilan menyelesaikan misi Eye of Superiority. Tuan Rumah tidak dapat memperoleh gelar tersebut jika persyaratan tidak terpenuhi. Tuan Rumah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar khusus. Dapatkan gelar khusus, pahlawan menangis. Saat sang pahlawan menangis bertarung sendirian, bonus khusus dapat diperoleh. Menginspirasi ambisi dari keempat simbol tersebut. Mengganggu fenomena langit. Lu Chuan tidak peduli dengan gelar-gelar konyol itu. Lu Chuan khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah misi selesai. Hadiah untuk memasuki kuil perunggu. Sang pembawa acara telah menyelesaikan misi epik memusnahkan burung-burung gagak. Persyaratan untuk memasuki kuil perunggu. Bersiap untuk berteleportasi. Teleportasi dimulai pada tahun 19.876,
Cahaya putih menerangi area di sekitarku. Ketika penglihatan Lu Chuan menjadi jernih, saya menyadari bahwa saya telah tiba. Tempat yang sama sekali asing. Area sekitarnya dipenuhi dengan nebula berwarna-warni. Apa yang terletak di bawah kaki seseorang berada di luar jangkauan penglihatan. Kekosongan di sini. Mungkin tidak ada suara sama sekali. Keheningan itu sangat mencekam. Tiba-tiba, sebuah anak tangga muncul di bawah kaki Lu Chuan. Itu adalah anak tangga yang terbuat dari perunggu. Lapisan patina yang berbintik-bintik menceritakan kisah tentang berbagai cobaan yang tak berkesudahan. Lu Chuan melangkah ke tangga tanpa ragu-ragu. Kemudian, tangga biru orde kedua dihasilkan. Lu Chuan terus menaiki tangga perunggu itu. Sampai langkah ke 999. Akhirnya, Lu Chuan melihat sebuah pintu di ujung tangga. Sebuah pintu perunggu yang telah melewati banyak badai. Tidak mewah maupun spektakuler. Beberapa di antaranya bahkan sudah bobrok. Pintu perunggu. Ia berdiri di sana sendirian di ruang angkasa yang luas. Menunggu seseorang untuk mendorongnya menjauh. Lu Chuan tiba di depan pintu. Dia dengan lembut menekan tangannya di atasnya. Dengan suara berderit, pintu perunggu itu. Kisah yang telah lama terlupakan kini mulai terungkap. Yang mengejutkan Lu Chuan. Di balik pintu perunggu yang usang ini. Namun, ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di balik pintu itu terdapat sebuah aula besar. Sebuah aula luas tanpa batas yang terlihat. 9 pilar perunggu berdiri di aula utama. Semegah pilar yang menopang langit. Lu Chuan datang ke tempat yang paling dekat dengannya. Di bawah pilar perunggu terdekat. Melihat ke atas. Terdapat beberapa pola pada pilar tersebut. Namun, begitu Lu Chuan asyik menontonnya, ia merasakan merinding di punggungnya. Digariskan pada pola. Dia adalah seorang laki tua dengan pembawaan yang bijaksana. Memancing di awan. Namun, dia tidak sedang memancing ikan. Namun orang-orang di bawah awan. Sebuah keranjang ikan diletakkan di samping lelaki tua itu. Keranjang ikan itu tidak tertutup. Beberapa tangan menjulur dari keranjang ikan dan mencengkeram tepinya. Tampaknya berusaha melarikan diri. Perasaan buruk muncul di hati Lu Chuan. Langsung beralih ke gambar berikutnya. Dalam gambar ini, pria tua itu sudah menyimpan pancingnya. Angkat keranjang ikan. Lubang kosong pada keranjang ikan. Beberapa pasang mata yang dipenuhi keputusasaan tampak samar-samar. Keputusasaan yang mendalam itu. Bahkan Lu Chuan pun merasa merinding. Lalu muncullah adegan selanjutnya. Ada satu orang lagi di foto ini. Seorang pria mengenakan rompi dan celana pendek. Memakai sandal jepit. Seorang preman yang lusuh. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lu Chuan melihat pria ini. Pikiran itu tiba-tiba muncul di kepala saya tanpa saya sadari. 3 kata, bajingan kelas 2. Dalam gambar ini, preman yang mengangkat sandal jepit. Tekan pria tua yang sedang memancing itu ke tanah. Sandal jepit itu menampar wajah lelaki tua itu dengan keras, dan seterusnya. Rompi, celana pendek, sandal jepit. Mungkinkah pria ini juga berasal dari Lansin? Gelombang kegembiraan melanda hati Lu Chuan. Anda bahkan bisa bertemu sesama penduduk desa di sini. Itu benar-benar akan membuatku menangis. Lanjutkan membaca. Adegan berikut ini. Hampir semua bajingan itulah yang melaporkannya. Adegan pertarungan berbagai dewa. Lu Chuan merasa sangat gembira tanpa alasan yang jelas. Lu Chuan dengan cermat memeriksa pilar perunggu itu. Saya berharap dapat menemukan beberapa kata atau frasa yang telah direkam. Pada akhirnya, Lu Chuan berada di puncak pilar perunggu itu. Saya melihat sebaris teks. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun setelah dia. Melahap langit dan bumi. Ungkapan, belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Nada yang sangat membual. Sangat arogan. Lu Chuan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Dia tampak seperti preman dengan rompi dan celana pendek longgar. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Pada saat itu, penyakit mendadak muncul di aula utama. Sungai kematian yang panjang dan hitam. Benda itu muncul secara misterius di aula utama. Menatap sungai panjang sisa-sisa orang mati ini. Kepala Lu Chuan mulai terasa sakit. Rasa sakitnya semakin hebat. Rasanya seperti ada paku baja yang tak terhitung jumlahnya ditancapkan ke otaknya. Rasanya sakit sekali, seperti mau meledak. Namun, Lu Chuan berdiri di sana tanpa ekspresi. Meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa, dia hanya menatap lekat-lekat sungai yang panjang itu. Lu Chuan akhirnya ingat, di mana saya pernah melihat sungai yang panjang ini sebelumnya? Dalam ingatannya yang terpendam, ada juga jalan yang mustahil untuk dilalui. Sungai hitam hafalan. Sebagai kenangan, sungai panjang itu, yang seluruhnya telah dihafal, berbeda. Sungai panjang ini yang muncul di kuil perunggu. Arusnya lambat, tidak lama. Sesosok samar dan halus muncul di sungai yang panjang itu. Lu Chuan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi orang ini. Namun, benda itu memiliki daya tarik tersendiri yang membuat Anda ingin menciumnya. Pemikiran terkini. Sosok itu hanyut menyusuri sungai yang panjang. Perlahan menghilang di kejauhan. Pada saat menghilang, dia menolehkan kepalanya. Dia tersenyum pada Lu Chuan. Lu Chuan hampir memuntahkan seteguk darah. Karena bukankah ini orang yang ada di gambar pilar perunggu itu? Apakah itu si bajingan yang memakai sandal jepit Superman? Tapi Lu Chuan merasakan perasaan yang sangat aneh. Seharusnya mereka adalah orang yang sama. Sepertinya itu bukan orang yang sama. Saat hantu itu menghilang, sungai yang panjang itu tiba-tiba berbelok. Sungai yang berkelok-kelok itu berubah menjadi galaksi kosmik. Nebula yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di galaksi Bima Sakti. Namun, sebelum mereka sempat mengagumi pemandangan indah ini, galaksi kosmik mulai hancur berkeping-keping. Hati Lu Chuan hancur berkeping-keping bersamaan dengan bintang-bintang.
Jantungku mulai berdenyut hebat. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Apakah ini kehancuran langit berbintang? Orang itu ingin menceritakan seluruh langit berbintang. Apakah akan hancur karena suatu bencana? Lu Chuan mengerutkan kening. Nyeri hebat. Sebaliknya, hal itu justru membuat pikirannya semakin jernih. Waktu yang dijadwalkan. Suara sistem terdengar pada saat ini. Seberkas cahaya putih melintas di depan mata Lu Chuan. Saat aku membuka mata, aku kembali ke kenyataan. Berbaring di kursi, memandang langit yang cerah. Agak termenung. Pria tua sedang memancing. Sesama penduduk desa kelas 2. Sungai yang panjang dan sunyi. Sungai bintang yang hancur. Dan perasaan lembut dan menenangkan itu. Kuil perunggu. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada diri sendiri? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihatnya? Afu tertinggi muncul di samping Lu Chuan. Wajah penuh kegembiraan. Pegang kaki nenekmu. Lu Chuan meninju kepala Afu. Ultimate macam apa ini? Apa urusannya denganku? Aku hanya ingin pulang. Hehe. Kalau begitu ayo kita pulang. Afu dipukul. Pria yang riang dan tak kenal takut itu mendekati Lu Chuan lagi. Bumi tiba. Kecelakaan itu terjadi 3 bulan kemudian. Di benua Tianhuang. Pasti ada kesempatan baginya untuk menjadi kaisar di sana. Mari kita berangkat sekarang. Cepatlah. Kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa menangkap apapun. Sepatu Lu Chuan terasa hangat dan tertutup kain. Kelompok etnis Afghanistan gagal menjadi tidak efektif. Apakah kamu tahu sesuatu? Sangat antusias untuk menjadikan saya seorang yang pasti. Di samping itu, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda hanya bisa menemukan seseorang dengan hadir secara fisik di acara pembukaan? Mengapa kita membahasnya jauh lebih awal sekarang? Hehe, aku hanyalah sebuah sistem yang lucu. Aku tidak tahu apa-apa. Ahfu bersiul. Dia menoleh ke samping dan pergi setelah musibah besar ini. Ketiga sekte utama di benua Tianyuan semuanya telah mengalami kemunduran. Faksi-faksi lain juga hampir sepenuhnya musnah. Struktur kekuasaan di seluruh benua Tianyuan telah dirombak. Dalam jangka waktu berikutnya, Lu Chuan akan fokus pada kultivasi. Ini tentang membantu Paviliun Mingyue di lingkungan barunya. Berpegang teguhlah pada beberapa hal. Dengan bantuan Lu Chuan, Paviliun Mingyue dengan cepat bangkit menjadi sekte tingkat atas. Untuk membalas kebaikan pil permajaan awet muda yang telah mengembalikan kemudaan, Lu Chuan meninggalkan beberapa komentar lagi untuk Paviliun Mingyue. Buku-buku panduan pedang ini. Mereka semua adalah Lu Chuan. Menurut metode budidaya dunia ini, dibuat dengan rumus. Ini dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna. Kelemahan Paviliun Mingyue adalah kurangnya teknik bela diri ofensif. Di malam yang diterangi cahaya bulan dengan sedikit bintang, Lu Chuan meninggalkan Paviliun Mingyue bersama Afu. Tidak ada yang tersisa. Bahkan tidak ada satupun awan yang hilang. Mereka pergi tanpa mengeluarkan suara. Untuk pergi tanpa kekhawatiran. Begitulah perpisahan yang sesungguhnya. Tidak ada paviliun atau jalan kuno. Tidak ada air di kolam bunga persik. Malam itu terasa tenang seperti malam-malam lainnya. Sebagian orang selamanya terperangkap di masa lalu. Kota Angin Putih. Rakyat jelata Kota Angin Putih telah kembali. Rumah yang dibangun kembali. Tempat itu dengan cepat kembali ke kemakmurannya semula. Itu hanyalah sebuah kapal awan terbang yang berlayar ke laut dari Rawa Yunmeng. Namun mereka sudah menghilang tanpa jejak. Dermaga itu masih ramai dengan aktivitas. Namun, kafilah-kafilah petani yang megah itu tak terlihat lagi dimanapun. Ketahuilah kapan. Sepasang suami istri yang sedang memancing muncul di dermaga. Gadis itu murni dan cantik. Anak laki-laki itu tampan dan gagah. Ngomong-ngomong, para gadis suka memanggil para laki-laki dengan sebutan peri. Orang yang begitu agung. Seharusnya tidak ada di sini. Namun, tampaknya mereka baik-baik saja. Ayo kita jalan-jalan. Seorang pria dengan 2 pedang panjang tergantung di pinggangnya. Seorang tuan muda yang malas ditemani oleh seekor keledai kurus. Kendaraan itu berhenti di depan sebuah rumah. Tuan muda itu memasukkan tangannya ke dalam saku. Dia menatap gadis bertubuh pendek itu sambil tersenyum. Anjing kecil gemuk yang terus bertambah berat badannya. Si kepala besar, jangan pergi. Siapa kamu? Seorang gadis kecil dengan gigi depan yang hilang. Dia bergegas keluar dari balik pintu. Dia memeluk anjing kecil yang gemuk itu dengan ekspresi gugup. Gadis kecil itu terlalu gugup. Tanpa sadar, tanganku mengepal erat. Mata anjing gemuk itu berputar ke belakang saat dicekik. Jangan gugup, nak. Aku berteman baik dengan anjingmu. Lu Chuan berkata sambil terkekeh. Aku juga menjentikan penis anjing kecil yang gemuk itu. Anjing gemuk itu menatap Lu Chuan dengan rasa kesal di matanya. Hei, itu bagus. Lu Chuan tersenyum dan mengangguk. Seekor anjing yang berhati baik tidak akan dikecewakan oleh surga. Anjing kecil yang gemuk itu akhirnya sampai ke pemiliknya. Lu Chuan mengucapkan selamat tinggal, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berjalan menuju feri. Anjing gemuk itu memperhatikan Lu Chuan berjalan semakin jauh. Matanya dipenuhi air mata. Selamat tinggal berarti tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah memungkinkan bagi seorang tukang perahu untuk meminjam perahu untuk pergi ke laut? Lu Chuan tiba di dermaga. Dia meniup peluit cabul ke arah wanita muda yang cantik itu. Wanita itu melihat wajah Lu Chuan yang semula muram. Seketika itu juga cuaca menjadi cerah dan terang. Peri-peri, lihat siapa yang datang. Wanita itu memandang ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, pemuda tampan yang sedang memperbaiki jaring ikan itu berseru. Bocah itu sedikit mengerutkan kening, tampak agak tidak sabar. Sudah berapa kali saya mengatakannya? Jangan panggil aku dengan nama panggilanku. Berapa umurku tahun ini? Tidak peduli soal penampilan.
Kata-kata anak laki-laki itu tiba-tiba terhenti. Dia melihat Lu Chuan. Lalu sudut-sudut mulutnya perlahan melengkung ke atas. Izinkan saya memberi Anda sebuah perahu. Orang bilang aku pelit. Pemuda itu melambaikan tangannya dengan ramah dan mengucapkan terima kasih. Lu Chuan juga tertawa dan hendak pergi. Ya, aku tidak akan kembali. Mungkin. Saya doakan semoga Anda segera memiliki bayi yang sehat. Akhirnya, Lu Chuan naik ke perahu kecil itu. Mereka menjelajah ke kedalaman laut yang tak berujung. Nangong salju pertama. Menatap halaman kosong. Dia menggigit bibirnya dengan keras. Cobalah untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Namun pada akhirnya, air mata tetap tak berhenti mengalir. Dia tahu Lu Chuan akan pergi cepat atau lambat. Tapi aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Aku tak pernah menyangka Lu Chuan akan sekejam itu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pergi tanpa mengeluarkan suara. Hong Ye Zhenren berdiri di depan pintu. Menatap halaman yang sunyi itu, aku tetap diam. Dua pelayan muda berdiri di halaman. Membawa perlengkapan mandi. Merasa tersesat dan tak berdaya. Kedatangan dan keberangkatan Lu Chuan. Semuanya terasa seperti mimpi, ilusi dan tidak nyata. Benua Tianhuang terletak di dunia yang luas. Area yang bisa masuk dalam peringkat 3 teratas. Begini saja, benua Tianhuang. Luas wilayahnya bukan hanya ribuan kali lebih besar daripada benua Tianyuan. Sumber daya yang tersedia bahkan tidak berada pada level yang sama. Pilih saja siapapun yang namanya berasal dari tempat ini. Mereka semua mampu menghancurkan 3 sekte utama di benua Tianyuan. Benua Tianhuang berbeda dari benua-benua lainnya. Di sini tidak ada sekte, hanya dinasti. Beberapa dinasti yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Mereka mengendalikan sebagian besar sumber daya dan wilayah benua Tianhuang. Tentu saja, ada juga beberapa negara kecil. Di sela-sela realisasi mendalam ini, bertahan hidup yang sulit. Feri Hutan Maple, dinasti Daud yang paling penting. Pelabuhan perdagangan dengan benua lain. Penyeberangan Feri Fenglin berada di bawah pengamanan ketat hari ini. Panji Harimau dan Macan Tutul dari dinasti Daud menguasai penyeberangan feri tersebut. Seluruh warga sipil diperintahkan untuk tetap di rumah dan tidak keluar. Karena hari ini adalah hari para pedagang dinasti kembali ke pelabuhan. Dunia yang luas ini terlalu besar. Kapal-kapal dagang beroperasi di jalur perdagangan di sini. Siklus tipikal diukur dalam tahun. Setidaknya 3 hingga 5 tahun. Hingga 10 tahun. Jika dinasti David ingin menjalin hubungan perdagangan dengan benua Tianyuan, perjalanan pulang pergi mungkin akan memakan waktu beberapa dekade. Tentu saja, kapal-kapal dagang di sini juga berukuran sangat besar. Ambil contoh burung bangau dari dinasti Daud. Luasnya setara dengan sebuah kota. Kapal-kapal dagang ini juga dikenal sebagai kota terapung. David memiliki 9 kapal dagang semacam itu. Setiap perjalanan pulang pergi, kapal dagang membawa kekayaan yang tak terbayangkan. Setiap kali kapal dagang kembali ke pelabuhan, dinasti Daud tidak lain adalah duta besar untuk upacara pengorbanan. Kapal dagang ini, mereka pergi ke benua Haotian yang menduduki peringkat nomor 1. Butuh waktu 12 tahun penuh. Karavan itu akan membawa kembali sejumlah besar biji langka. Ada juga perlindungan lokal yang jenius. Jika semuanya berjalan lancar, seluruh kekuatan militer dinasti Daud ini akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Area sekitarnya sudah dibersihkan. Sejumlah besar kapal perang berkumpul di perairan sekitarnya. Hanya menunggu kapal-kapal dagang muncul. Putri Chow Yunlan dari Daud bertanggung jawab atas misi ini. Chow Yunlan adalah wanita yang sangat cantik. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Mengenakan jubah phoenix berwarna hitam dan merah. Pada wajah yang sangat cantik, 2 pupil berwarna ungu, dingin seperti es. Ikan koi bibir merah jingga. Mengenakan mahkota giok bertatahkan emas. Mengagumkan tanpa kemarahan. Dia bukan hanya dinasti Wei Agung, putri yang sangat dicintai oleh rakyat. Ini adalah keseluruhan benua Tianhuang, pakar termuda yang mencapai ranah pertama. Ia memasuki alam ketiga jalan ilahi pada usia muda 21 tahun. Melihat sejarah benua Tianhuang, bakat ini sudah cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Chow Yunlan berdiri di atas platform tinggi, menatap lautan yang tak terbatas. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. 3.000 li di utara Laut Daguan. Sebuah perahu nelayan kecil muncul. Chow Yunlan sedikit mengerutkan kening. Kali ini, perusahaan tidak boleh melakukan kesalahan apapun dalam penerbangan pulang. Kecelakaan tidak diperbolehkan. Seluruh wilayah Daguanhai harus dibersihkan. Bagaimana sebuah perahu nelayan kecil bisa muncul? Jika dia seorang nelayan, mustahil untuk mencegat kapal nelayan di kedalaman seperti itu. Cari tahu identitasnya. Tidak ada ancaman. Untuk saat ini, mari kita fokus pada kapal perang saja. Chow Yunlan melambaikan tangannya dengan lembut. Sisi Chow Yunlan, seorang wanita yang mengenakan jubah resmi menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Putri sulung itu baik dalam segala hal. Satu-satunya kekurangannya adalah dia terlalu baik hati. Pada saat itu, sebuah perahu nelayan yang tidak dikenal muncul. Tidak ada alasan. Mereka harus dimusnahkan secara langsung. Keberadaan Putri Dawuh Woshenyin tidak diketahui. Tindakan pencegahan harus dilakukan sebelumnya. Santapan penuh kebaikan. Di lautan yang tak terbatas, sebuah perahu kecil berlayar sendirian. Lu Chuan, kami telah berada di lautan berbahaya ini selama sebulan penuh. Menurut Afu, inilah intinya. 80% wilayah dunia adalah lautan. Untuk menyeberangi benua itu, Anda membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dapat melakukan perjalanan melintasi samudera tanpa hambatan. Atau bergabung dengan armada transoceanik. Namun, armada transoceanik relatif lambat.
Perjalanan pulang pergi dapat memakan waktu mulai dari beberapa tahun hingga beberapa dekade. Sebuah panci berisi saus lucuan diletakkan di haluan perahu kecil itu. Sedang sibuk menyiapkan makan siang hari ini. Samudra luas ini hanya memiliki sirip hiu. Saya makan makanan laut selama sebulan penuh. Lucuan sekarang ingin menghukum Afu setiap kali dia melihat benda ini. Dia dipaksa menjadi buruh oleh Lucuan 10 hari yang lalu. Saat ini, dia menarik perahu kecil itu ke depan, dipenuhi rasa kesal. Bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, bunyi gedebuk. Sebuah suara bergema dari laut yang jauh. Terdengar juga suara alarm yang tajam. 3 perahu serbu dengan cepat mendekati Lucuan. Memanfaatkan bentuk segitiga. Dikelilingi oleh perahu-perahu nelayan kecil dari Lucuan. Lucuan berhenti, agak bingung. Tangan mengiris sashimi. Melihat ketiga perahu serbu. Terdapat total 6 tentara di 3 perahu serbu tersebut. Mereka semua mengenakan baju zirah hitam yang dibuat dengan sangat rapi. Masing-masing tinggi. Niat membunuh. Ini tampak seperti lensa Swiss yang sudah teruji di medan perang. Modifikasi untuk menjaga. Seorang prajurit melepas helmnya dan menatap Lucuan. Betapa tampannya bangsawan muda ini. Sang prajurit tak kuasa menahan diri untuk memujinya dalam hati. Lucuan berkultivasi di pavilion Mingyue selama jangka waktu tertentu. Karena tidak ada metode kultivasi untuk tubuh bendungan 5 elemen. Tingkat kultivasinya mentok di alam Ningqi. Kali ini Lucuan datang ke Jalan Tianhuang. Selain menemukan sebuah kuil Taois besar, ada satu hal penting lainnya. Ini tentang menemukan metode kultivasi tubuh bendungan 5 elemen. Melihat bahwa Lucuan hanyalah seorang kultivator tingkat pertama, prajurit yang berada di depan itu menghela napas lega. Agar tidak menakut-nakuti pemuda tampan di depannya, para tentara berusaha untuk menjaga agar nyawa mereka tetap rendah. Buat dirimu terlihat kurang garang. Kami adalah David S. Tiger Chess. Wilayah ini sekarang berada di bawah hukum darurat militer. Dari mana tuan muda itu berasal? Mau pergi kemana? Apa yang harus dilakukan? Lucuan hampir memuntahkan seteguk salju. Benar-benar klasik. 3 pertanyaan tentang turis dari Ferry Baifeng. Apakah ada pertanyaan lain? Penyakit Lucuan tidak kambuh lagi. Lagi pula, sikap pihak lain dapat diterima. Prajurit itu berpikir sejenak. Meskipun saya tidak tahu di mana Ferry Baifeng berada. Namun, ruang pelatihan Ningqi. Seharusnya tidak ada masalah. Bolehkah kami beristirahat sejenak di kapal perang ini? Setelah semuanya beres di sini. Baiklah, kami akan mengantar Anda ke dermaga. Itulah keuntungan menjadi orang yang berpenampilan menarik. Seandainya Lucuan masih terlihat seperti kakek tua itu, diperkirakan bahwa para prajurit ini akan panggang langsung lalu bawa kembali. Apakah Anda menyediakan makanan di kapal Anda? Lucuan cukup prihatin dengan masalah ini. Makan ikan selama sebulan. Mulutku terasa hambar, seperti makanan burung. Seorang prajurit mengangguk dan si bodoh itu naik ke kapal. Lucuan mengetuk lambung kapal. Bang! Afu muncul dari dalam air. Dia melompat ke atas perahu kecil itu. Afu, dengan mata cerdasnya yang berbinar-binar, sangat marah. Tidak apa-apa jika kamu membiarkan aku memukulmu sesekali. Sekarang aku akan membantumu menangkap ikan. Kita masih perlu menarik perahu itu. Menarik perahu adalah satu hal. Mereka datang ketika dipanggil dan pergi ketika diizinkan pergi. Apakah aku ini Lauzu? Para prajurit memandang Afu. Seketika menjadi waspada. Mereka bahkan tidak menyadarinya barusan. Ada seekor keledai di laut di depan perahu kecil itu. Jangan gugup, semuanya. Keledai bodohku akan baik-baik saja setelah sedikit didisiplinkan. Lucuan meninju kepala Haang. Lempar benda ini ke udara dan buat ia berputar 720 derajat. Butuh beberapa kali gerakan lehernya hingga akhirnya berhenti. Namun, momen berikutnya, Afro kembali berdiri tegak. Kelopak mata para prajurit berkedut saat mereka menyaksikan. Monster macam apa ini sebenarnya? Setelah memperbaiki Afu, Lucuan mengikuti para tentara. Pergi ke kapal perang terdekat. Kapal-kapal perang itu sangat megah. Bobotnya hampir sama dengan kapal induk di kota asal saya. Dan ini hanyalah kapal perang biasa. Kapal perang semacam itu. Ada puluhan kapal di seluruh lautan itu. Tuan muda, Anda sebaiknya tetap berada di kamar Anda. Makanan akan diantar sebentar lagi. Para prajurit membawa Lucuan ke sebuah ruangan untuk dijaga. Lucuan tidak peduli. Selama ada makanan, itu tidak masalah. Kami makan dari siang hingga sore hari. Dia meminum lebih dari selusin botol anggur. Para penjaga ketakutan. Mereka tidak mengerti pemuda ini yang tampak seperti seorang bangsawan. Mengapa kamu terlihat seperti hantu kelaparan? Sampai malam hari, Lucuan akhirnya makan dan minum sampai kenyang. Dia menghela napas, sambil menggoyangkan toples anggur yang kosong. Saya harus membeli teh oolong saat ada waktu luang. Jenis yang mampu menampung beberapa ton. Bujukan itu bahkan belum selesai dicerna. Suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kapal perang itu. Kemudian muncullah kobaran api yang menjulang tinggi. Serangan musuh. Prajurit yang menjaga pintu mendorong pintu hingga terbuka. Dia menarik Lucuan keluar. Cepatlah keluar ke dek. Kami diserang. Kapal itu tenggelam. Lucuan sedikit membuka mulutnya, tampak agak linglung. Mereka mengira Lucuan ketakutan. Prajurit jangkung itu mengangkat Lucuan. Dia menyelipkannya di bawah lengannya dan berlari menuju dek. Lucuan, aku hampir kewalahan oleh bau ketiak para tentara. Meninggal di tempat. Kobaran api menjulang tinggi ke langit di dek kapal. Kapal perang itu hancur berkeping-keping akibat sesuatu yang tidak diketahui. Setengahnya sudah tenggelam ke laut. Laut itu dipenuhi dengan mayat banyak tentara. Di laut yang jauh,
Beberapa kapal perang juga terbakar hebat. Kobaran api yang menjulang tinggi menerangi seluruh permukaan laut dengan cahaya merah menyala. Melihat pemandangan ini, para prajurit Jazuo Lucuan gemetar ketakutan. Anjing campuran elang Vulcan. Saudara PU. Suasana persaudaraan terlalu kental. Turunkan aku dulu. Lucuan sudah tidak tahan lagi. Teriaklah dengan keras. Prajurit itu kemudian teringat bahwa ia sedang menggendong seorang bayi. Dia dengan cepat menurunkan Lucuan. Kaki prajurit itu gemetar. Sepotong kayu yang patah hanyut ke laut. Kemudian Lucuan dilempar ke atas papan kayu. Jangan berbalik dan meluncur ke arah itu. Prajurit itu baru saja selesai berbicara. Bola api raksasa yang menyala-nyala. Dengan parabola yang anggun, benda itu melesat lurus menuju lokasinya. Cahaya api menerangi wajah-wajah prajurit yang memerah. Suara siulan itu seperti panggilan kematian. Bola api ini adalah elang dewa api agung. Sumur pembunuh. Sesuatu yang ditempa dari api sejati surga. Apalagi daging dan darah. Bahkan kapal perang pun tidak mampu menahannya. Menyadari bahwa kematian tak terhindarkan. Namun prajurit itu pada saat-saat terakhir menarik papan jalan dari pinggangnya. Tatapannya tegas saat ia mengamati bola yang terus membesar. Patah. Tepat ketika prajurit itu mengira dia akan mati. Suara jentikan jari tiba-tiba terdengar di telinga saya. Lalu bola tempur raksasa di langit terbelah oleh sesuatu. Benda itu berubah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan hujan turun deras dari langit. Prajurit itu berdiri membeku di gelada, bersyukur atas satu kali makan. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Pada saat itu, sebuah suara malas terdengar. Sumber suara tersebut adalah tuan muda yang tampak lemah. Prajurit itu memandang Lucuan dengan sedikit rasa tidak percaya. Lucuan melambaikan tangan kepadanya sambil tersenyum. Cepatlah pergi. Kapal itu sedang tenggelam. Para prajurit kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Dia membalas budi Lucuan karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia melaporkan hal itu di surat kabar. Tuan muda, cepatlah ke dermaga. Setelah berpidato, para prajurit meninggalkan kapal perang. Pergilah ke kapal perang lain yang tidak terbakar. Pembunuh bayaran Baiki sedang dalam masalah. Rakyat kami diserang di Daguan Hai. Bukan hanya Camp Vulcan. Mereka juga menemukan hidangan rebusan dari Sichuan Barat. Sebagian besar dari 23 kapal perang tersebut telah hangus terbakar. Yang mulia, tempat ini berbahaya. Silakan kembali ke kota Dafeng untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Ferry Feiyun. Cao Yunlan mendengarkan laporan bawahannya dengan ekspresi muram. Siapa yang memberi mereka keberanian itu? Wajah Cao Yunlan memucat-pucat pasi saat dia menggertakkan giginya. Beberapa kata ini muncul begitu saja. Kirim penjaga ferry ke laut kemunculan. Terlepas dari biayanya. Pastikan untuk memblokir Camp Vulcan dan makanan rebus yang rusak. Saya akan segera menghubungi kakak laki-laki saya. Bala bantuan akan segera tiba. Cao Yunlan baru saja mengeluarkan perintah tersebut. Para penjaga di sekitarnya terkejut. Tanpa pengawal, bagaimana jika seorang pembunuh tiba-tiba muncul? Jika terjadi sesuatu pada kepala istana, tidak seorang pun mampu memikul tanggung jawab ini. Yang mulia, Anda tidak boleh. Kedai Qiu Hong belakangan ini sering mengadakan acara, terutama mengenai tindakanmu, Cao. Yunlan adalah kesayangan Kaisar Daud. Tidak hanya sangat berbakat, selain itu, ia juga mahir dalam mengelola negara. Bahkan ada rumor, Kaisar telah mempertimbangkan hal ini. Ia turun tahta dan menyerahkannya kepada putri sulung yang baru berusia 20 tahun. Atau benarkah demikian? Maka Cao Yunlan akan menjadi dinasti Daud. Diwariskan selama 300.000 tahun. Permaisuri pertama. Selain itu, pengawalan kapal dagang yang kembali ini. Perkara ini menyangkut kebangkitan dan kejatuhan kerajaan Daud. Biarkan Cao Yunlan juga melakukannya. Jelas terlihat bahwa desas-desus tentang penggulingannya sedang beredar. Mungkin itu bukan sekadar rumor. Cukup, Cao Yunlan menyela bawahannya. Nada bicaranya begitu serius sehingga para prajurit menganggap menaati perintah sebagai kewajiban suci mereka. Segera kirimkan para penjaga ke wilayah laut tempat ekspedisi akan dimulai. Para prajurit tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Kedai Merah Musim Gugur. Ini adalah organisasi pembunuh bayaran paling terkenal di benua Tianhuang. Tidak ada. Organisasi ini sangat misterius. Mereka akan menerima pekerjaan apapun. Keluarga kerajaan Upper Sense, pangeran dan menteri. Suku Fanfu, minoritas etnis di Xiaxia. Aku akan melakukan apa saja asalkan ada uang yang bisa dihasilkan. Dan sejauh ini, belum ada kasus kegagalan misi di Qiu Hong Tavern. Belakangan ini beredar rumor. Seseorang menghabiskan hampir 10 juta dolar untuk camilan premium. Saya membeli kepala Cao Yunlan di kedai Qiu Hong. Sulit untuk memastikan apakah itu asli atau palsu. Para petugas keamanan di penyeberangan feri dengan cepat dipindahkan untuk memberikan dukungan. Wilayah laut. Hanya Cao Yunlan dan Nanguan yang tetap berdiri di dermaga. Pasukan Bailing milik kakak laki-laki Kaisar ditempatkan di kota Dafeng. Perjalanan ke sini akan memakan waktu paling lama 2 jam. Semoga belum terlambat. Cao Yunlan memandang lautan luas itu, dipenuhi kesedihan. Dayang yang duduk di samping Yang Mulia membuka mulutnya. Ragu untuk berbicara. King Er, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Cao Yunlan sedikit mengerutkan kening. Dayang itu menarik napas dalam-dalam. Dengan ekspresi serius, dia berkata, bawahan itu telah menyinggung perasaan saya. Bala bantuan Yang Mulia Putra Mahkota kemungkinan besar tidak akan tiba. Dia berharap kapal dagang itu akan mengalami masalah. Sekalipun kita nyaris tidak bisa menyelamatkan karavan itu, kami tidak akan kembali ke Dadu hidup-hidup. Apa yang kamu katakan? Cao Yunlan sangat marah. Dia segera menegur Shang Guan King.
Pernyataan yang begitu tidak terkendali. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Shangguan King tetap tidak terpengaruh. Gelengkan kepala Anda perlahan. Rute dan waktu kepulangan karavan. Lokasi penyeberangan feri tempat kapal-kapal itu berlabuh merupakan rahasia besar. Hanya keluarga kerajaan yang akan tahu. Anda tidak heran. Camp Vulcan dan makanan rebus yang rusak. Bagaimana Anda bisa menentukan lokasi ini dengan sangat tepat? Selama bertahun-tahun, Yang Mulia Putra Mahkota tetap bersikap absurd dan tidak terpengaruh. Yang Mulia telah lama menyimpan niat ini. Anda sedang berada di puncak ketenaran Anda. Desas-desus kembali beredar. Pelayaran pulang ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Putra Mahkota untuk membangun reputasinya. Namun, Yang Mulia telah mempercayakan masalah ini kepada Anda. Shangguan King tidak melanjutkan pembicaraannya. Dia tahu bahwa putri sulung itu cerdas. Mungkin masih ada secercah cahaya di hatiku. Hanya urusan keluarga kerajaan yang menyisakan secercah harapan di hatiku. Itu akan menjadi pemusnahan. Ekspresi Chow Yunlan berubah-ubah antara cerah dan muram. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Jika kakak laki-laki saya benar-benar meraih posisi ini, serangan yang mulia kali ini tidak ditujukan pada kafilah. Karavan itu dipadamkan oleh asap dan para pengawalnya diperbaiki. Kecuali jika Vulcan Camp dan Broken Bracelet Foot benar-benar habis dan ditambahkan bagian bawahnya. Jika tidak, mustahil untuk memberikan pukulan yang begitu dahsyat pada kafilah tersebut. Kisah Agung Shu Barat belum mencapai titik itu. Kita harus pergi. Shangguan King memandang dermaga yang kosong. Dia berkata dengan cemas. Tepuk-tepuk-tepuk saat ini. Tepuk tangan riuh terdengar. Aku tak pernah menyangka bahwa Tuan Shangguan begitu muda. Saat melakukan sesuatu, seseorang harus mempertimbangkan baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Ini sangat langka. Suara itu meredam. Seorang pria paruh baya tiba-tiba. Penampilan di dermaga. Pria itu tampak berusia sekitar 40-an. Mengenakan pakaian linen kasar. Terdapat kerutan yang dalam di wajahnya. Seperti orang biasa yang mencari nafkah di jalanan. Pria itu sangat tinggi. Namun, ia kurus dan pucat seperti batang bambu. Dia tampak kekurangan gizi. Pria itu membawa dua kepala manusia yang berlumuran darah. Putri yang tersenyum itu sesungguhnya bagaikan ranting emas dan daun giok. Raja Ming sebenarnya mengirim dua pembunuh bayaran ke Yijing. Menjaga area di sekitar Ning. Wajah Chow Yunlan. Dia mengetahui tentang kematian pria berwajah pucat itu. Saya hanya belum melihatnya. Sekarang kedua mayat ini telah mencapai tingkat kematian tertentu. Dia benar-benar meninggal seperti itu. Tanpa mengeluarkan suara. Baiki terkejut ketika melihat pria itu, Shangguan King. Pembunuh bayaran peringkat ke-7 di White Autumn Red Tavern. Ini juga satu-satunya nama-nama pembunuh bayaran di kedai Qiu Hong yang dapat ditemukan. 3 tahun lalu, Kaisar Pedang Tua dari Shu Barat tiba-tiba meninggal dunia. Dikatakan bahwa dia meninggal di tangan pria ini. Tangan Shangguan King sedikit gemetar. Sebuah alat ritual yang menyerupai pena hakim pernah muncul dalam sejarah. Dia berdiri di depan Chow Yunlan. Nada bicaranya tidak lagi setenang sebelumnya. Dengan cemas kepada Yang Mulia. Aku akan memblokirnya. Anda harus segera bergabung kembali dengan pasukan utama. Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin meninggalkan dermaga. Kita hanya bisa berlari menuju laut. Masih ada secercah harapan jika kita bergabung kembali dengan pasukan utama. Chow Yunlan menarik Shangguan King ke belakangnya. Shangguan King, seorang pejabat sipil. Namun, hanya ada 8 tempat wisata. Bersaing dengan dewa kematian ini. Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Bagaimana bisnis cat putih? Chow Yunlan telah kembali menjadi dirinya yang dulu. Penampilan yang disukai. Oh, Wei tak kuasa menahan tawa. Yang Mulia, apakah Anda menyarankan harga 2 kali lipat? Bisakah aku membeli kembali hidupku? Chow Yunlan berkata dengan tenang, saya akan membayar 10 kali lipat jumlah tersebut. ZZZ kaya dan berkuasa. Baiki tak kuasa menahan kegembiraannya. Jika dikalikan 10, itu berarti senilai 100 juta yuan untuk makanan ringan Shangpin. Setahu saya, ketiga kursi milik Devi terjual seharga 0. Itulah kira-kira hasil produksi tahunannya. Tatapan mata Chow Yunlan sedingin es. Sepertinya rumor mengatakan seseorang memiliki jutaan jam roh. Kisah tentang menyuap Upline sendiri bukanlah berita bohong. Warisan Daud membentang selama ratusan ribu tahun. Saya masih mampu membeli camilan ini. Chow Yunlan menenangkan dirinya. Cobalah untuk terlihat tenang. Ini sangat menggoda. Jumlah ini hampir setara dengan penghasilan saya selama 100 tahun. Baiki mulai menghitung dengan sedikit kesulitan. King Er, tunggu sebentar, aku akan menahannya. Cobalah untuk kembali ke gua besar sesegera mungkin. Laporkan masalah ini kepada Kaisar. Shangguan King mengingat suara Chow Yunlan. Gadis cantik seperti Lin Dayu jatuh dari langit. Apakah kamu berpikir untuk menggunakan aku untuk menahanku? Biarkan Lord Shangguan menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan pergi mencari bala bantuan. Istri Bai melontarkan komentar sarkastik tentang Chow Yunlan. Menara yang telah menewaskan terlalu banyak orang. Aku sudah terlalu sering menyaksikan perpisahan dan kematian. Apa yang bisa luput dari pandangannya? Mengapa kondisi saya tidak cukup untuk membuat Anda tertarik? Mata ungu Chow Yunlan sedikit menyipit. Siapa yang tidak akan tersentuh oleh detak jantung? Namun Baiki tidak menyelesaikan ucapannya. Serangan mendadak. Bayangan yang buram. Benda itu keluar dari tubuhnya. Bayangan itu bergerak sangat cepat. Menerjang ke arah Chow Yunlan dengan kekuatan guntur. Oh, Chow Yunlan selalu waspada terhadapnya. Ini terjadi seketika saat bayangan itu muncul. Suara burung phoenix yang melengking dan merdu. Suaranya bergema di antara langit dan bumi. Semburan api putih yang menyala-nyala meletus. Menyelubungi seluruh dermaga.
Pada saat yang sama, Cao Yunlan menampar dada Shangguan Qin dengan telapak tangannya. Sebuah kekuatan lembut membawanya ke laut. King Erran, Yang Mulia Shangguan Qin telah mendarat dengan selamat di laut. Air mata mengalir deras di wajahku tanpa terkendali. Meskipun secara nominal keduanya adalah petugas gudang. Namun, kasih sayang mereka satu sama lain melampaui kasih sayang terhadap saudara kandung. Seri hewan karya Cao Yunlan. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi kesedihan? Api putih menyala-nyala. Hal itu seketika membangkitkan amarah segala sesuatu di sekitarnya. Kobaran api tersebut mengubah bentuk ruang di sekitarnya. Ini membuat kulit kepala Anda terasa geli. Namun, kursi yang tiba-tiba keluar. Namun, bangunan itu tidak terdampak oleh api. Sebuah pukulan tepat mengenai dada Cao Yunlan. Cao Yunlan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia memuntahkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, mata Shangguan Qin hampir meledak. Namun dia tidak melangkah maju. Karena dia tahu, jika saya naik ke sana sendiri, itu hanya akan berujung pada kematian seketika. Satu-satunya solusi sekarang adalah pergi ke Daguan Hai. Kirim kembali pasukan kavaleri harimau dan macan tutul yang tersisa untuk melindungi kaisar. Hanya dengan begitu akan ada secercah harapan. Memikirkan hal ini, Shangguan Qin tidak lagi ragu-ragu. Dengan panik mendesak bala bantuan yang sebenarnya. Bergegas menuju kedalaman laut. ZZZ ingin pergi dan meminta bala bantuan. Baiki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sosok yang samar dan halus. Benda itu kembali keluar dari tubuhnya. Mereka tiba di belakang Shangguan Qin hampir dalam sekejap mata. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Shangguan Qin belum bereaksi. Meridian-meridian tersebut terputus. Jiwa pun berada di ambang kehancuran. Namun, Shangguan, tolong biarkan darah yang mengalir deras ke kepala monyet itu. Dia menelannya utuh. Ia melaju kencang menuju laut. Putih, kau dan binatang buas itu. Cao Yunlan, yang baru saja bangun tidur, melihat pemandangan ini. Marah hingga menjadi gila. Kobaran api putih kembali menyembur ke seluruh tubuhnya. Seluruh dermaga kembali dilalap api. Seekor Phoenix api raksasa. Berpusat pada Cao Yunlan. Lepas landas. Phoenix abadi. ZZ. Tak heran jika saudaramu yang berstatus bangsawan sangat menginginkannya. Bersedia menghabiskan jutaan untuk camilan demi membeli kepalamu. Inilah wajah seorang penguasa yang berkuasa mutlak. Baiki tiba-tiba menutup mulutnya saat berbicara. Aku terlalu malu untuk mengakui bahwa aku bersikap berbakti kepada orang tua. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, kau tidak mungkin bisa kembali hidup-hidup untuk mengeluh. Ceka, Cao Yunlan mendengar ini. Semburan salju lain keluar dari kepala lelaki tua itu. Secercah cahaya terakhir di hatiku padam pada saat itu. Kata-kata ini sungguh menghancurkan hati. Baiki ini sangat ganas. Jelas sekali, mereka benar-benar dominan dalam hal kekuatan. Namun Anda tetap perlu memenangkan hati dan pikiran. Aku pernah mendengar bahwa Phoenix abadi ini memiliki beberapa nyawa. Pembunuhan memungkinkan kelahiran kembali. Aku penasaran, kamu punya berapa nyawa? Baiki baru saja selesai berbicara. Sebuah bayangan muncul secara misterius di belakang Cao Yunlan. Lalu hati Cao Yunlan membeku. Tanpa ragu-ragu, pupil mata Cao Yunlan yang indah berwarna ungu. Warna berangsur-angsur memudar. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, momen berikutnya, tubuh Cao Yunlan tiba-tiba berubah menjadi kobaran api putih. Lenyap, tangisan pilu burung Phoenix bergema di antara langit dan bumi. Api yang tidak sempat padam. Pada saat itu, harganya melonjak. Di dalam kobaran api, sosok Cao Yunlan yang tadinya tersebar perlahan-lahan menyatu. Namun saat ini, wilayah Cao Yunlan. Namun, ia jatuh dari alam Dao 1 ke alam ke-9. Jadi begitulah adanya. Baiki menatap Cao Yunlan seolah-olah dia akan terlahir kembali. Mengangguk sedikit. Alam yang lebih tinggi dapat ditukar dengan sebuah kehidupan. Anda berada di alam Dao 1. Membunuhmu 10 kali seharusnya sudah cukup. Aku baru membunuhmu sekali, tapi aku masih punya 9 kali lagi untuk membunuhmu. Cao Yunlan tahu, tidak ada peluang untuk selamat kali ini sama sekali. Dia mendongak dengan sedih ke arah dadu. Pada akhirnya, orang yang paling menginginkan kematiannya sebenarnya adalah saudara laki-lakinya sendiri. Sungguh ironis. Bang! Afra menarik papan itu melintasi laut, dalam keadaan rusak. Tiba-tiba, sesosok cantik turun dari langit. Tiba-tiba benda itu membentur papan kayu dengan keras. Haha, apakah keberuntunganku akhirnya berbalik? Bagaimana kamu bisa menemukan pacar di sini? Lucuan tak kuasa menahan tawa. Namun, tawa itu tiba-tiba berhenti setelah hanya beberapa saat. Karena Lucuan menemukan, gadis yang jatuh dari langit itu akan segera mati. Wanita ini tak lain adalah Shangguan Qin. Dia tertabrak oleh bayangan itu. Dengan tingkat kultivasinya, sungguh suatu keajaiban bahwa mereka bisa bertahan selama ini. Lucuan mengerutkan kening saat membacanya. Dia seperti Lindayu cantik yang jatuh dari langit. Di sini baik-baik saja. Sesosok hantu mati jatuh dari langit. Pergilah ke neraka dengan nasib burukmu. Dia menendang Shangguan Qin ke laut. Yang tidak diduga Lucuan adalah, gadis ini memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Benda itu benar-benar mencengkeram tepi papan kayu dengan erat. Meskipun kuku tersebut benar-benar terbalik ke atas, mereka tidak akan melonggarkan cengkeraman mereka sedikit pun. Lucuan melompat ke sisi Shangguan Qin. Berjongkok di depannya, sambil menggoda dan berkata, adik perempuan, kamu akan segera mati. Lanjutkan dengan tenang. Selama liburan, orang tua itu akan membakar sejumlah uang untukmu ketika dia ingat. Mungkin ini adalah ledakan energi terakhir sebelum kematian. Saat ini, Shangguan Qin
Wajahnya berubah menjadi merah padam secara tidak wajar. Semangatku sudah jauh lebih baik. Shangguan King tahu waktunya hampir habis. Dia berbicara dengan nada memohon, seolah-olah meminta-minta sebuah balon. Tolong sampaikan pesan ini kepada saya. Catur harimau dan macan tutul David di Laut Grandview. Baiki sedang berupaya membunuh sang putri. Cepat kembali untuk melindungi kaisar. Hei, memangnya aku juga tidak peduli? Mata juling lucuan. Tawa konyol. Shangguan King memuntahkan seteguk darah di tempat itu juga. Anda akan menuai hasilnya jika Anda gigih. Putri David berasal dari keluarga bangsawan. Jika dia diselamatkan, Anda dapat mengajukan permintaan apapun. Persyaratan apapun. Mata besar lucuan melebar dan memandang jauh ke depan. Ya, persyaratan apapun. Shangguan sangat cemas hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. David lucuan menatap Afro, yang sedang menarik papan itu. Apa latar belakangmu? Afu cemberut dan berkata dengan nada menghina. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Hanya saja, pewarisan tersebut memiliki jangka waktu yang relatif lama. Dan jangka waktu pewarisan yang panjang. Lucuan mengangguk. Tanyakan pada Davidmu. Apakah ada metode kultivasi untuk tubuh penguasa 5 elemen? Hei, Shangguan King terbatuk 2 kali. Organ dalam yang hancur berkeping-keping diselimuti darah yang mengalir deras dan muncul sebagai roh jahat. Sekalipun kami tidak memilikinya, kami akan mencari cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Itu membuat segalanya lebih mudah. Lucuan menjemput Shangguan King. Lalu dia menginjak kepala Afu. Langsung menuju penyeberangan feri. Bajingan itu sudah keterlaluan dalam menindas orang dan keledai. Afu sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia menarik papan kayu itu dan mengejarnya tanpa henti dari bawah. Pergi dan beritahu Tiger dan Leopard Chess. Lawannya berwarna putih. Kau, seorang kultivator biasa, tidak akan mampu menangani ini. Shangguan King, dengan wajah linglung, berbicara terbata-bata. Oh, jadi kamu memandang rendah orang lain, ya? Astaga, jangan sampai mati. Bagaimana jika yang disebut putri Anda itu menyangkalnya? Mulai sekarang, kepada siapa lagi saya akan memintanya? Lucuan menyuntikkan semburan energi pedang ke dalam tubuh Shangguan King. Jaga agar dia tetap hidup. Memutus sumber pendapatan masyarakat. Yang mulia sebaiknya berangkat. Baiki mengangkat kakinya yang berukuran 44. Putih memiliki kebiasaan. Saat membunuh seseorang, dia suka menginjak mangsanya sampai mati. Seperti menginjak semut. Terutama tokoh-tokoh yang dulunya berpangkat tinggi. Mereka yang berdiri akan mati di kaki mereka sendiri. Perasaan itu membawa kebahagiaan bagi seluruh tubuh dan pikiranku. Cao Yunlan berbaring di tanah dalam keputusasaan. Dia tidak bisa dibangkitkan lagi. Dia dibangkitkan 10 kali. Alam kekuasaannya telah jatuh dari jalan Dao ke Ning Qijin. Mungkin seharusnya dia mendengarkan King Er lebih awal. Serang duluan. Memikirkan ikatan darah itu. Pada akhirnya, hal itu hanya merugikan dirinya sendiri. Cao Yunlan menghela napas panjang dan menutup matanya. Yang mulia, tolong selamatkan Yang Mulia. Cao Yunlan sudah siap. Saat menghadapi kematian. Sebuah suara yang familiar terdengar. Rasa sakit yang diperkirakan akan datang saat kematian tidak terjadi. Cao Yunlan membuka matanya. Seorang anak laki-laki terlihat berjalan di atas laut. Bocah itu menggendong Shangguan King di tangannya. Anak laki-laki itu sangat tampan. 2 pedang panjang terselip di pinggangnya. Jubah panjang dengan latar belakang putih dan motif hitam. Angin laut menerpa rambut panjangnya. Senyum tipis teruk di sudut bibirnya. Dia tampak agak bejat. Namun, ada juga perasaan damai yang aneh. Penampilan ini persis seperti yang dikatakan oleh pendongeng di kedai teh David. Ksatria pengembara. Gadis bodoh, kenapa kau kembali? Cao Yunlan menyimpan rasa dendam. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia berusaha keras untuk bangun. Namun saya sudah mencoba berkali-kali tanpa hasil. Pada akhirnya, dia hanya bisa terbaring tak berdaya di tanah. Menatap langit berbintang. Aku mulai tertawa, lalu aku mulai menangis. Ikatan antara dirinya dan Shangguan King melampaui kematian. Namun pada akhirnya, dia tidak mampu mengalahkan seorang pembunuh bayaran. Namun, dia masih belum berada di sudut yang dicat putih itu. Tentang Cao Yunlan, bukan berarti aku tidak mau. Sebaliknya, itu tidak bisa. Ketika anak laki-laki itu muncul, perasaan aneh muncul di hatinya. Jika dia berani menginjaknya, Cao Yunlan tidak akan mati. Dan aku akan mati. Perasaan akan kematian. Cat putih itu mematikan. Jauh lebih peka daripada kebanyakan orang. Baiki menarik kakinya kembali. Berdiri dengan tenang di dermaga. Dia ingin melihat renovasi kecil di bagian dalam. Mengapa saya harus merasa seperti ini? Cat putih masih menyimpan kenangan. Terakhir kali aku merasakan hal seperti ini. Dialah kaisar pedang Shu Barat yang tua dan lemah itu. Cat putih tidak menyukai orang yang menggunakan pedang. Karena pedang adalah senjata yang sebenarnya tidak berfungsi. Pendekar pedang itu munafik dan arogan. Namun dampak dari 2 kematian tersebut, semua barang itu dibawa kepadanya oleh orang-orang yang memegang pedang. Lucuan melangkah ke tanah dermaga yang hangus. Dia melepaskan Shangguan King yang dibawanya. Yang mulia. Shangguan King memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Dia tiba di sisi Cao Yunlan. Setelah mengalami penderitaan perpisahan dan kematian, keduanya tidak lagi mampu mengendalikan diri. Mereka pun menangis tersedu-sedu. Wanita selalu lebih emosional, kata Lucuan. Istrinya tersenyum dan mengangguk padanya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan yang terhormat? Putih 7 putih. 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bibir Assassin Bai 7 melengkung membentuk senyum. Karena dia bisa mengetahuinya. Anak laki-laki di depanku itu persis sepertiku. Betapapun antusiasnya mereka. Namun, keinginan yang terpancar dari matanya tidak bisa disembunyikan. Pembunuh bayaran lucuan tersenyum dan mengangguk. Profesi yang bagus. Saya ingat seseorang pernah berkata, pembunuh bayaran dan pelacur adalah dua profesi tertua. Orang yang mengatakan itu pasti sangat menarik. Baiki membusungkan dadanya dengan sedikit rasa bangga. Lucuan mengangkat bahunya. Saya tidak tahu apakah orang yang mengatakan ini lucu. Tapi sekarang seharusnya akan sangat menarik. Cat putih itu mengangguk. Alih-alih tiba-tiba bersikap serius mengenai masalah ini. Lucuan mengangguk. Dia menjawab dengan satu kata yang tegas. Pipa. Baiki mengerutkan kening. Apakah kamu belum pernah mendengarnya? Memutus mata pencaharian seseorang sama seperti membunuh orang tuanya. Anda mencoba memutus sumber penghasilan saya. Kami adalah musuh bebuyutan. Itu tidak benar. Lucuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyelamatkan mereka tanpa alasan. Kau menghalangiku untuk menyelamatkan mereka. Itu juga akan memutus sumber penghasilan saya. Tidak ada bidak putih yang bisa dimainkan. Jarum-jarum di tubuhnya menonjol. Dunia berubah warna dalam sekejap. Area hitam yang terlihat jelas dibalikan. Seluruh topeng Feyundu. Bumi diselimuti kegelapan. Itu terbelah di tengah. Ratapan pilu bergema dari celah gelap itu. Seperti 10.000 hantu yang dilepaskan dari sangkarnya. Seolah-olah retakan ini terhubung ke pantai 9 dunia bawah yang legendaris. 11 Jin Tian menyerang Jin. Cao Yunlan dan Xiang Guanqin melihatnya. Ekspresinya semakin muram. Tanpa sadar, keduanya menatap Lucuan. Namun, Lucuan hanya berdiri di sana. Diam. Mereka hanya bisa saling berpelukan dengan putus asa. Gunakan panas tubuh untuk mengusir keputusasaan yang tak berujung itu. 3 jalur Shinto. Ini adalah puncak impian setiap penata interior. Namun, setelah sebagian besar modifikasi mencapai tingkat tertentu, mereka akan tetap berada dalam kondisi ini selamanya. Meskipun jarang mencapai ranah pertama untuk dekorasi. Namun, hal itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Hanya ketika Anda mencapai alam pertama atau lebih tinggi. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat benar-benar menyentuh asal mula Dao Agung. Masih ada kesempatan untuk menempuh jalan unikmu sendiri. Pergilah dan sentuh posisi legendaris di bumi itu. Cao Yunlan tidak bisa mengerti. Seorang pembunuh bayaran yang bekerja demi uang. Apa yang membuat mereka layak menerima anugerah dari Dao Agung? Setelah mencapai titik ini, karena tak ada yang perlu dibicarakan, Lucuan meletakkan tangannya di atas pedang. Kalau begitu, sebaiknya kita tidak membicarakannya. Baiki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sosok yang dicat putih itu perlahan-lahan menjadi kabur. Pada akhirnya, fenomena itu menghilang sepenuhnya di dalam domain tersebut. Pada saat yang sama, di dalam jurang yang sangat besar dan terbelah itu, bayangan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Domain saya bernama Wireless Phantom. Berkembang dari sebuah gerakan yang menelan langit dan bumi dan tetap ada di dunia. Sayangnya, hanya ada satu gerakan. Suara cat putih terdengar dari segala arah. Hal ini menyulitkan untuk membedakan arah. Melahap langit dan bumi. Sungguh nama yang membangkitkan kekaguman dan penghormatan. Langkah yang dipegang teguh. Melakukan perbuatan baik akan memungkinkan Baiki memasuki alam hukuman surgawi. Selain itu, seseorang tidak terkalahkan di level ini. Lucuan semakin percaya diri. Warga desa yang tidak berguna itu tertarik. Sayangnya, gigi kanibal pada akhirnya bukanlah sesuatu yang bisa ditawarkan. Lucuan memejamkan matanya. Semoga tulangmu sebaik mulutmu. Sangat tajam. Suara cat putih itu terdengar. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar dari jurang. Bergegas menuju Lucuan. Bayangan gelap itu membawa serta lolongan yang memekakkan telinga. Banyak sekali rune aneh muncul di udara. Rune-rune ini tampaknya merupakan semacam aturan Taoisme. Seluruh bidang mencakup. Segala sesuatu di bawah pengaruh rune. Peluruhan cepat. Bahkan mereka yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun pun telah layu. Patung-patung makhluk mitos yang menjaga penyeberangan feri. Ia juga berubah menjadi tetesan kulit yang tak terhitung jumlahnya. Lucuan melangkah maju dan berdiri di samping kedua wanita itu. Mereka terlindungi dari aturan aneh Dao Agung ini. Ini adalah rasa aman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Berat, udara kering dan dingin itu sepertinya menghangat saat ini. Cao Yunlan menatap kosong sosok Lucuan yang pergi. Seolah-olah dia ingin mengukir sosok ini dalam-dalam di jiwanya. Aku hanyalah seorang pendekar pedang. Sejujurnya, saya sangat tidak menyukai gaya bertarung Anda yang telah dimodifikasi. Lucuan perlahan-lahan menghunus pedang pembunuh peri. Dia dengan santai mengayunkan tangannya dan bergegas menghampirinya. Sejumlah besar kursi itu langsung hancur berkeping-keping. Anda bisa melempar bola energi dari jarak 108.000 mil jauhnya. Atau cukup buat area sendiri dan bersembunyi. Seorang pria sejati harus terlibat dalam pertempuran nyata secara langsung. Wanita cantik, bukan begitu menurutmu? Saat Lucuan berbalik, Cao Yunlan mengangkat alisnya. Bibir Cao Yunlan bergetar. Aku hampir tidak bisa bernapas. Jam berapa sekarang? Mereka masih berminat untuk mendiskusikan masalah ini. Di samping itu, hanya orang yang kasar yang akan mencoba bersikap terlalu sensitif. Bagaimana mungkin pantas untuk menghiasi seseorang yang berstatus bangsawan? Menarik, kamu tidak terpengaruh oleh pembusukan. Bagaimana Anda bisa mengediknya sejak awal? Suara Wei terdengar lagi. Dia terkejut. Tapi jangan panik, karena pembusukan adalah bagian dari kematian. Kematian adalah jalan yang sebenarnya. Tidak seorang pun dapat mengabaikan kematian selamanya.
Asalkan Anda cukup lama berkecimpung di bidang ini, itu pasti akan berkarat. Haha, kamu jahat sekali. Bahkan jika dibandingkan dengan Raja Iblis yang pemarah itu, ini bukan hanya sedikit lebih buruk. Raja Iblis adalah seorang ahli sejati di alam pemusnahan. Artinya, batas atas dari sistem budidaya ini. Penilaian Afu terhadap kemampuan lucuan juga seperti ini. Setara dengan tingkat pemusnahan. Namun yang sebenarnya adalah lucuan. Namun, itu bisa menyesuaikan serangan Raja Iblis. Penjelasan Afu adalah, atribut Keyword Ki lucuan, mampu menekan atribut numerik dunia ini. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Lucuan selalu menganggap dirinya sebagai seorang pendekar pedang. Bukannya seorang pendekar pedang yang hebat. Apa itu pendekar pedang? Seseorang dengan kemampuan bermain pedang yang luar biasa. Sederhana dan murni. Kesederhanaan dan kemurnian inilah yang menjadi intinya. Lucuan mampu memusatkan seluruh kekuatannya pada satu serangan pedang. Satu pedang membunuh. Satu pedang untuk membunuh seorang dewa. Lucuan bergerak sangat cepat. Ini bukan semacam sihir. Ini sangat cepat. Kekuatan eksplosif otot tubuh. Satu pedang terangkat, satu pedang jatuh. Fokuskan perhatian pada satu hal untuk mencapai puncak. Sesederhana itu. Energi pedang membelah segala sesuatu yang terlihat. Tidak ada bayangan besar yang terendam di lapangan. Alam nyata telah hancur. Tidak ada ledakan dahsyat. Tidak ada artefak magis yang memukau yang dihujani. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ini sangat cepat, hampir tidak terasa nyata. Lucuan kembali ke titik awal. Biasanya hanya dikembalikan ke selubungnya. Seluruh area itu seperti sepotong porselen yang terjatuh ke tanah. Pecahan-pecahan hancur. Sesosok figur putih muncul tidak jauh dari situ. Matanya melotot. Itu penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sama terkejutnya seperti setelah air pasang surut. Menyadari bahwa justru akulah yang tidak memakai celana dalam. Baiki menatap lucuan dengan penuh perhatian. Seolah-olah mereka ingin melihat sesuatu dalam diri lucuan. Namun, dia tidak melihat apapun. Lucuan masih tetap sama. Seorang pemula. Seorang pemuda yang lembut, begitu mudah sehingga ia bisa diperas hingga mengeluarkan air. Bagaimana kamu menemukanku? Aku bersembunyi di dalam kehancuran. Tidak mungkin untuk menemukan. Pada akhirnya, cat putih itu tidak mampu menahan diri. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan yang paling ingin saya ketahui. Saya tidak tahu apakah lucuan menjadi pengecut dan takut. Lucuan benar-benar tidak tahu. Tapi lalu kenapa? Yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa Baiki terlibat dalam bidang ini. Xiao Wujing akan membimbingku kepadanya. Hehe, menarik. Aku belum pernah melihat orang seperti kamu sebelumnya. Dengan pedang seperti itu, Baiki menghela napas. Perlahan berbalik dan melangkah, tetapi setelah hanya 2 langkah, kepalanya melesat ke langit. Darah menyembur keluar. Suara seperti angin. Terdengar indah, seperti mimpi. Pembalikan hidup dan kematian. Menatap mayat tanpa kepala yang dicat putih. Cao Yunlan mengira dia sedang berhalusinasi. Hingga Shangguan King meraih tangannya. Ia terkulai lemas tak berdaya. Dia akhirnya tersadar. King Er dan Cao Yunlan menatap kosong ke arah Shangguan King. Dia sedang sekarat. Shangguan King seharusnya sudah meninggal sejak lama. Sungguh sebuah keajaiban bahwa mereka berhasil bertahan hingga saat ini. Pukulan dari Baiki menghancurkan organ dalamnya. Jiwanya pun hancur berkeping-keping. Napas terakhir ini, energi pedang lucuanlah yang membuatnya tetap tergantung. Kini keinginan terakhir Cao Yunlan telah terpenuhi. Ia berjuang untuk tetap hidup, tetapi ia tak mampu lagi menghembuskan napas terakhirnya. Anak perempuan tidak tidur. Tolong jangan tidur. Cao Yunlan memohon pada Shangguan King untuk memeluknya erat-erat. Dia bergumam tak berdaya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Setetes air jatuh di bibir pucat Shangguan King. Yang mulia, wajah Anda kotor. Shangguan King ingin mengangkat tangannya. Aku ingin menghapus noda darah dari wajah Cao Yunlan. Namun, pada akhirnya tangan itu tidak diangkat. Lucuan menatap mereka. Kata-kata terakhir Shangguan King. Hal itu menyentuh hati saya secara mendalam. Hati lucuan yang dingin. Saat itu cuacanya tampak menghangat. Waktu yang sangat lama. Cao Yunlan akhirnya menerima kenyataan bahwa Shangguan King telah meninggal. Dia mengangkat tubuh Shangguan King. Melihat ke hampir semua arah. King Er, ayo pulang dan menonton banyak kembang api. Cao Yunlan tersedak dan pergi. Jatuh lalu bangkit. Berulang kali. Dia tidak punya cukup kekuatan untuk bangun setelah terjatuh. Dia sedang memegang tubuh Shangguan King. Tahu kembali menangis tersedu-sedu. Menangis karena ketidakmampuan diri sendiri. Menangis karena hati nurani yang tak berharga. Seandainya saja aku memiliki sedikit hati nurani itu. Hal ini tidak akan terjadi di zaman sekarang. Akhirnya, aku menangis sampai kelelahan. Cao Yunlan pun tertidur lelap. Lucuan berdiri berjaga di samping dengan tenang. Untuk pertama kalinya, saya merasakan simpati terhadap hal ini. Afu, yang emosinya selalu mengikuti di belakang. Menyaksikan adegan ini, aku menghela napas lega. Dia bergumam sendiri, memohon bantuan. Apakah Anda melihat permohonan saya? Kapan kamu bersedia meninggalkan tubuhmu? Kedai Qiu Hong sialan. Cat putih sialan. Beraninya kau membunuh putri Davidku. Pasukan yang berjumlah puluhan ribu orang muncul di penyeberangan feri. Seorang pemuda berpakaian jubah lusuh. Melihat Cao Yunlan tergeletak tak bergerak di tanah. Dengan Shangguan King. Mereka bergegas mendekat sambil meratap dan menangis. Wajah yang berlinang air mata dan diliputi kesedihan. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira ayahnya telah meninggal. Namun, tepat ketika bocah itu sedang tampil dengan penuh semangat,
Chow Yunlan perlahan mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang berwarna ungu tampak tanpa emosi. Sikap acuh tak acuh itu sangat mengerikan. Melihat Chow Yunlan hidup kembali, bocah itu sangat ketakutan sehingga ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lalu dia langsung menyeringai dengan cara yang menjijikan. Apakah semuanya baik-baik saja? Bagus sekali. Kami menerima laporan bahwa Anda telah diserang. Aku bergegas ke sana secepat yang aku bisa. Apa yang terjadi pada Tuan Shangguan? Apakah dia baik-baik saja? Terima kasih atas perhatian yang mulia. Chow Yunlan menggelengkan kepalanya dengan terkejut. Mohon jaga kapal-kapal dagang, yang mulia, yang berada di penjara. Aku akan kembali duluan. Bocah itu mendengarkan suara dingin Chow Yunlan. Rasa dingin menjalari punggungku. Dia mengangguk cepat dan setuju. Serahkan ini padaku. Tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk mengawal sang putri. Chow Yunlan mengangkat tubuh Shangguan King dan menatap Lu Chuan. Tuan muda, bisakah Anda melakukannya sekali lagi untukku? Kirim aku kembali ke Dadu. Hadiah besar akan diberikan setelahnya. Lu Chuan mengangguk gembira, mengatakan bahwa barang itu sedang dalam perjalanan. Perasaan simpati yang sesaat itu hanya berlangsung singkat. Namun benihnya sudah tertanam. Suatu hari nanti ia akan mekar. Aku akan memberikan kepala kakakku Baiki kepadamu. Wilayah Shu Barat menawarkan hadiah berupa 10 juta batu spiritual. Chow Yunlan meninggalkan kalimat ini. Bocah itu tetap gelisah untuk waktu yang lama. Mengapa Yang Mulia Putra Mahkota khawatir karena belum bertunangan secara resmi? Lu Chuan dan Chow Yunlan baru saja pergi. Seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Kabut muncul di dermaga. Wajah pria itu secantik batu giok. Manik-manik kelemahan murni. Berbakat dan romantis. Penampilan yang cantik. 3 kata, pria tampan, sangat tepat untuk menggambarkannya. Nama orang ini adalah Yoyu, guru besar Wu. Di dunia ini, hanya kultivasi yang dikenal. Yoyu adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang benih-benih para cendekiawan. Orang ini memiliki keterampilan yang luar biasa dan mengagumkan. Ia kembali mengedepankan strategi menstabilkan negara dan mengamankan perdamaian. Hanya dalam 200 tahun, seluruh dinasti Wu Agung, dia mencapai puncak yang bukan miliknya. Faktanya, upaya pembunuhan terhadap Chow Yunlan ini, dalang sebenarnya adalah Yoyu. Karena sifat mulia Pangeran Daud, sekalipun kau punya nyali, kau tidak akan punya otak. Yoyu, lihat apa yang telah kau lakukan. Pemuda berjubah lusuh itu menatap Yoyu dengan dingin. Bukankah kamu sudah berjanji? Apakah Chow Yunlan pasti akan meninggal tahun ini? Yang mulia, mohon tenangkan diri. Yoyu King terkekeh pelan. Senyum lembut itu bagaikan embusan udara segar. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk tenang? Pemuda berjubah lusuh itu tiba-tiba meledak dalam amarah. Pembuluh darah menonjol di lehernya. Chow Yunlan belum mati. Setelah kembali ke Dadu, laporkan masalah ini kepada Kaisar. Tidak akan ada tempat bagiku di seluruh wilayah Daud. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yoyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa meskipun Putri Sulung belum meninggal, namun, kini sudah memasuki tahap kondensasi. Meskipun burung Phoenix abadi menyelamatkan hidupnya, namun hal itu juga menghabiskan seluruh hidupnya. Chow Yunlan sepertinya tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku percaya padamu. Ayah tidak akan menerima orang yang berumur pendek naik tahta, bukan? Lalu kenapa? Pemuda berjubah lusuh itu tetap tak kenal lah. Sangat marah. Dengan metode dan koneksi Chow Yunlan, apakah menurutmu aku bisa hidup sampai hari dia meninggal? Yoyu Yao menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, dari sini ke Dadu, perjalanan minimal 5 hari. Jika Yang Mulia merasa tidak nyaman, masih ada 5 hari lagi, kan? Anak kesayangannya adalah putra David. Karena itu cukup bodoh, dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Orang seperti itu menjadi Kaisar Daud. Dia jauh lebih cerdik daripada Chow Yunlan, Kaisar wanita yang cerdik. Jauh lebih imut. Kau ingin aku menyergap Chow Yunlan di tengah jalan? Pemuda berjubah lusuh itu menjadi pucat pasi. Yang mulia, karena Anda khawatir Chow Yunlan akan kembali ke Dadong. Mengapa tidak lebih terus terang saja? Yoyu menghela napas sambil berbicara. Yang mulia, kelemahan terbesar Anda adalah mudah tertipu di Taihang. Keraguan-raguan hanya akan menyebabkan kekacauan. Pemuda berjubah lusuh itu mencibir. Bahkan istri bayi pun tak mampu memenangkan hati Chow Yunlan. Kau ingin aku menjadi umpan meriam? Tidak terlalu bodoh. Yoyu tak kuasa menahan diri untuk bergumam sendiri. Yang mulia tidak perlu khawatir. Kematian istri bayi. Itu semua karena dia meremehkan lawannya. Saya sudah menghubungi Qiu Hong Tavern. Chow Yunlan belum mati. Misi belum selesai. Kami akan melanjutkan operasional di Waishui Town dalam 3 hari. Pada saat itu, Anda akan memimpin pasukan pekerja kantoran. Serangan menjepit dari kedua sisi dengan Qiu Hong Tavern. Kali ini pasti akan sangat mudah. Tentu saja, Anda tetap harus membayar biaya-biaya ini. Suamimu mungkin tidak akan peduli dengan jumlah uang yang sedikit itu. Setelah berbicara, Yoyu menatap tajam pemuda berjubah lusuh itu. Pupil mata yang gelap itu seolah membekukan jiwa seseorang. Bocah laki-laki yang mengenakan jubah tiruan itu tanpa sadar menelan ludah. Namun, dia tidak langsung setuju. Yoyu tidak takut dia tidak akan setuju. Karena si idiot ini tidak punya tempat lain untuk pergi. Terlepas dari saudara laki-lakinya sendiri, Chu Jun. Atau demi keselamatannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan Chow Yunlan kembali dengan selamat ke Dadu. Hasil saat ini, membunuh Chow Yunlan jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Hari-hari Chow Yunlan sudah dihitung. Tidak ada kemungkinan dia mewarisi tahta. Si bodoh ini, demi nyawanya sendiri,
Mereka pasti akan mencegat dan membunuh Chow Yunlan. Jika aksesori itu, bocah itu mampu membantai 10.000 tentara Bailing tersebut. Untuk sang dukun agung, itu kabar yang sangat baik. Yang mulia, saya permisi dulu. Setelah Yo Yu menyelesaikan adu argumen verbalnya, sosok itu perlahan menghilang. Sebelum pergi, dia melirik ke arah yang ditinggalkan Lu Chuan. Aku tidak tahu mengapa aku selalu merasa gelisah. Ketika anak laki-laki di cermin itu membunuh Baiki sebelumnya, hal itu tampaknya telah membangkitkan aura yang tidak menyenangkan di antara keempat bersaudara dari White Shui Town. Pantai David, satu-satunya jalan bagi semua provinsi untuk mencapai ibu kota, karena lokasinya berada di pusat transportasi. Meskipun ini adalah kota kecil, namun, kota ini jauh lebih makmur daripada banyak kota lainnya. Seorang anak laki-laki yang aneh dan tampan datang ke kota. Anak laki-laki itu sedang menuntun seekor keledai. Seorang wanita cantik dengan pembawaan elegan menemaninya. Ada seorang wanita di punggungnya. Pemuda ini tentu saja adalah Lu Chuan. Awalnya, dengan kecepatan Lu Chuan, hanya butuh 2 hari untuk mencapai gua besar itu. Namun, Chow Yunlan membuat Lu Chuan melambat, menunda dengan sengaja. Pada hari ketiga, kami memasuki kota Baixie. Siapapun yang menerima uang, harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kau telah menerima misi pengawal Chow Yunlan, Lu Chuan masih memiliki rasa tanggung jawab kontraktual yang kuat. Semua keputusan ditentukan oleh pemberi kerja. Lu Chuan dengan Chow Yunlan. Kami check-in di penginapan terbesar di kota Baixie. Ruang makan terletak di lantai pertama wisma tamu. Lu Chuan belum minum air sama sekali beberapa hari terakhir ini. Hatiku sedang bergejolak. Setelah menyelesaikan mayat Chow Yunlan dan Xiang Guanqin, aku berjalan sendirian ke lantai bawah. Kami memesan sepiring penuh daun bawang untuk dimasak. Hei hei, Afu yang tampan muncul secara misterius di samping Lu Chuan. Sekarang bukan waktu makan. Tidak ada yang makan kecuali Lu Chuan. Xiao Er melihat bahwa Lu Chuan cukup tampan. Sikapnya elegan, saya memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, tidak ada pengunjung lain di sana. Mereka tidak mengusir Afu. Lu Chuan agak tidak sabar. Afu menggoyangkan pantatnya sedikit dengan canggung. Hati-hati, hehe. Bagaimana kalau aku memberimu misi sampingan? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Lu Chuan menatap Afu dengan tajam dan hendak memberinya 2 kali tendangan. Afu dengan cepat melompat pergi dan tersenyum. Acara tersebut baru akan dimulai 2 minggu lagi. Pokoknya, aku cuma santai-santai saja. Bukankah akan lebih baik jika kita mengerjakan tugas lain? Tugas apa? Ceritakan padaku tentang itu. Lu Chuan mengesap anggurnya tetapi tidak menolak secara langsung. Melihat bahwa Lu Chuan memiliki anggur dan daging, dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Afu dengan cepat mendekat. Biarkan Chow Yunlan naik tahta Kaisar Daud. Bagaimana menurutmu? Tugas ini cukup sederhana, bukan? Hehe, Lu Chuan. Tiba-tiba meletakkan sumpit. Dia melingkarkan lengannya erat-erat di leher Afu. Dalam sekejap, lidah Afu menjulur keluar sepanjang 3 kaki. Mata menatap lurus ke depan. Sepertinya dia akan segera mati. Gadis itu pulih tak lama kemudian. Kamu menyuruhku mengerjakan tugas ini. Bagaimana jika dia tiba-tiba meninggal selama misi? Hal itu bisa berbahaya. Kenapa kamu tidak menyelamatkan nyawanya dulu? Afu berhasil mengucapkan beberapa kata. Air liur menetes dari lidahnya dan jatuh ke tanah. Menurutmu, aku ini dokter ajaib jenis apa? Lu Chuan memutar matanya. Setelah melepaskan lengannya, dia menendang Afu hingga terpental. Penginapan itu terkena serangan dan sebuah lubang besar terbentuk di bangunan tersebut. Kehilangan sejumlah besar emas. Itulah akhirnya. Oh, saya tahu ini sulit. Gadis itu membakar esensi hidupnya. Selain karakteristik burung phoenix abadi, bahkan makhluk surgawi pun tidak bisa menyelamatkannya. Tapi kamu bisa. Afu benar-benar keras kepala. Lu Changgang mengambil sumpitnya. Dia muncul kembali di samping Lu Chuan. Kata-kata Afu membuat Lu Chuan terdiam. Hei, kamu mulai aneh. Menarik, kenapa aku tidak tahu? Dia bahkan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Putih adalah kemampuan umum. Sungguh tragis. Aku benar-benar lupa kemampuan diriku sendiri. Setelah mendengar itu, Afu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Memanfaatkan kelengahan Lu Chuan. Lidah besar. Dia mengambil beberapa kacang dari piring di atas meja. Kacang tanah kecil ini. Lu Chuan hanya menggunakan sumpit untuk mengaduk-aduk. Dengan sedikit air liur. Keledai aneh ini sedang menikmati ujian kekuatan tekadnya dengan mengunyah kacang. Lu Chuan merasa mual saat melihatnya. Sejak aku kembali ke bentuk tubuh remajaku, perilaku idiot ini mulai menjadi tidak normal. Dasar bajingan, kalau kau tak bisa memberiku jawaban yang jujur, malam ini aku akan makan sandwich daging keledai. Tenanglah, tenanglah. Afu Manchu. Telan kacang tanah. Dia cemberut dan melirik pinggang Lu Chuan dengan seringai licik. Apakah kamu tidak pernah memikirkan pedang panjang berwarna putih itu? Mengapa kau mengabaikanku? Jika mereka tidak mau berbicara dengan saya, ya sudah. Untuk alasan apa lagi kalau bukan untuk Lu Chuan? Aku tak bisa menahan diri untuk memutar bola mataku. Pedang panjang berwarna putih bernama, mencari bantuan. Setelah Lu Chuan membawanya keluar, tidak mampu menarik selubungnya. Bahkan lebih tidak dapat diterima untuk menggunakan. Karena meminta bantuan adalah penyelamat hidup. Anda kurang memiliki rasa empati terhadap emosi ini. Jadi dia bertingkah kekanak-kanakan dan tidak menyukai Afu. Saat berbicara, dia menjulurkan lidahnya dengan gaya yang nakal. Ambil daging sapi rebus dari piring itu. Akibatnya, saya mendapat sepotong kebab. Julurkan lidahmu menembus meja.
Pakaian yang harum, bahkan babi mati pun tidak takut air mendidih. Ujung lidah dengan lincah bergerak ke belakang. Dia menjilat sumpit itu untuk beberapa saat. Dasar bajingan mesum. Lu Chuan telah mencapai batas kemampuannya. Menyeret Afu keluar dari penginapan. Pembayaran kembali yang tidak manusiawi pun dimulai. 10 menit kemudian, Lu Chuan kemudian meninggalkan penginapan dengan perasaan puas. Lanjutkan makan dan minum. Cao Yunlan turun ke bawah tak lama kemudian. Dia langsung menuju ke meja. Tuan Muda Jian An duduk dengan santai. Lu Chuan meminta pelayan untuk menambahkan gaun bergaya Wuhan untuk Cao Yunlan. Cao Yunlan tidak menyentuh sumpitnya. Sebaliknya, dia berbicara langsung dengan Lu Chuan. Apakah Tuan Muda mengetahuinya? Mengapa aku harus tinggal di kota kecil ini? Aku tidak tahu apa yang kupedulikan. Lu Chuan menyesap anggur dan makan makanan. Mulutnya meneteskan minyak. Tidak ada waktu untuk memperhatikan jawaban Cao Yunlan. 1 miliar ini. Cao Yunlan menggigit bibirnya. Saya ingin membahas bisnis dengan Anda lagi, Tuan Muda. Lu Chuan menyerang Cao Yunlan. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutku. Kegagalan seumur hidup. Selain metode kultivasi tubuh penguasa 5 elemen yang saya inginkan. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin ditawarkan sebagai kompensasi? Cao Yunlan menundukkan matanya dan berpikir sejenak. Ratusan ribu tahun setelah wafatnya Daud, perbendaharaan kerajaan memiliki segalanya. Asalkan Tuan Muda mengangguk. Setelah mencobanya, saya dapat memberi Anda izin untuk memasuki ruang penyimpanan harta karun. Lu Chuan menggelengkan kepalanya, tampak tidak tertarik. Kurangnya minat. Aku hanya membutuhkan metode kultivasi untuk tubuh penguasa 5 elemen. Ini adalah contoh tipikal seseorang yang sama sekali tidak responsif terhadap alasan. Cao Yunlan berpikir sejenak. Akhirnya, sambil menggertakkan giginya, dia setuju asalkan Tuan Muda itu setuju. Saya dapat memenuhi permintaan apapun yang Anda ajukan, Tuan Muda. Setiap pria seharusnya bisa mendengar ini. Pahami makna di balik kata-kata Cao Yunlan. Lu Chuan adalah seorang pria. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun. Tentu saja saya mengerti. Bukan hanya Lu Chuan yang langsung menyemburkan minumannya di tempat. Dia segera menutupi dadanya. Dia tampak seperti seorang istri muda yang pemalu dan ketakutan. Apa yang ingin kau lakukan, Pak Tua? Aku secantik bunga. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu lolos begitu saja? Cao Yunlan terdiam sejenak. Lalu aku merasa malu sekaligus marah. Putri David sendiri. Status terhormat. Kecantikannya begitu memukau hingga mampu membuat bulan menyembunyikan wajahnya dan bunga-bunga tersipu malu. Sekarang mereka sangat tidak disukai. Dia mengabaikan harga dirinya sebagai seorang wanita. Namun, inilah jawaban yang saya dapatkan sebagai balasannya. Cao Yunlan menghela napas, agak patah semangat. Aku mengganggumu, Tuan Muda. Cao Yunlan berdiri, matanya dipenuhi kelelahan. Setelah Cao Yunlan pergi, Afu, tanpa menyadari bahayanya, kembali menempel padanya. Hai, pria tampan. Apakah saya harus menerima tugas ini? Lagi pula, saya tidak akan rugi uang. Tidak ada hukuman meskipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan. Cobalah, jika ini benar-benar berhasil. Hehe, mungkin meminta bantuan seseorang akan membuatmu mengalami pengalaman di luar tubuh. Sistem ini sederhana. Dia benar-benar unik dalam hal ini. Lu Chuan memasukkan kacang ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia menatap Afu dengan seringai jahat. Saudari juga bisa. Pertama, jelaskan kepada saya dengan jelas apa artinya meminta bantuan kepada seseorang. Afu berseri-seri kegembiraan. Bola mata yang cerdas itu menonjol lebih jauh lagi. Sebenarnya, meminta bantuan melibatkan hal yang tabu. Fusheng. Lu Chuan mengerutkan kening. Afu sudah tidak lagi menyeringai. Dia mengangguk serius. Benar sekali, permohonan bantuan Fusheng adalah pedang yang tidak membunuh. Tidak mampu membunuh. Namun, hal itu dapat memutuskan hubungan antara jiwa yang hidup dan kain nama tersebut. Oh, itu menarik. Melanjutkan. Lu Chuan mendorong kacang tanah yang tersisa ke depan Afu. Tremor hati Afu Le. Gulungan lidah besar. Sepiring kecil kacang masuk ke mulutku. Jangan biarkan kata-kata saya yang mudah dipahami menipu Anda. Kemampuan ini sebenarnya telah menyentuh kompetisi hidup dan mati. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Jalan agung surga dan bumi. Pedangmu dapat memutus garis antara hidup dan mati. Mengganggu tatanan ini. Aku memang sehebat itu. Lu Chuan dengan penuh kemenangan mengeksekusi gerakan taktis mencondongkan tubuh ke belakang. Hehe, tentu saja sangat menyenangkan tidak perlu bersaing dengan orang biasa dalam bisnis. Afu terkekeh dan mendekat. Anda perlu tahu, manusia tidak mengendalikan dunia kematian. Untuk memastikan berfungsinya urutan eksekusi dengan benar. Di setiap dunia kehidupan, semuanya memiliki cabang. Dari zaman kuno hingga sekarang. Selain si bajingan itu, siapa lagi yang berani melawan departemen bergengsi? Kurasa hanya kamu yang memiliki kemampuan ini. Bajingan kelas 2 melahap langit dan bumi. Lu Chuan menjadi tertarik. Afu mengangguk. Saat itu, bumi yang menelan langit menembus kain terkenal. Abu tersebut hampir berserakan. Hal ini menyebabkan gangguan besar pada urutan kematian. Orang mati tidak punya tempat tujuan. Bajingan itu adalah tipe orang yang akan membunuh tetapi tidak mengubur. Setelah kekacauan tatanan kematian, hal ini menyebabkan banyak kengerian besar muncul di langit berbintang. Bahkan misteri besar yang ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal itu juga bangkit kembali di era ini. Wow, itu luar biasa. Lu Chuan merasa ada yang aneh. Lu Chuan mengerutkan kening. Karena meminta bantuan akan mengganggu urutan kematian.
Jika Minggu mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan diriku dipukuli sampai mati. Ya, tapi Afu mengangguk. Perubahan gaya seni yang tiba-tiba. Meminta bantuan seseorang dapat memutuskan hubungan antara jiwa yang hidup dan kain nama. Menghidupkan kembali orang yang membeku dari kematian. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan membuka jalur langsung antara orang terkenal dan dunia nyata. Kirim semua roh ke Departemen Penamaan. Lalu kenapa? Lucuan agak bingung. Apa gunanya semua ini? Kenapa kamu masih belum mengerti? Kelopak mata Afu bergetar. Anak ini tampaknya cukup pintar. Mengapa otakmu begitu sederhana? Anda memanfaatkan kemampuan untuk mengaktifkan dan membuka saluran dengan meminta bantuan. Kita bisa pergi dan membicarakan bisnis dengan para petinggi di Kementerian Urusan Sipil. Kekayaan Zeze Zeminbu sungguh tak terbayangkan. Pergi sana, dasar bajingan. Bukan ide bagus. Lucuan menendang Afu keluar dari pojok ring. Akibatnya, mereka kehilangan sejumlah emas lagi. Lucuan tidak bodoh. Apakah Anda bisa berharap untuk melakukan bisnis dengan baik dengan seorang petinggi di Kementerian Urusan Sipil? Kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawa dengan melewati api dan air. Setelah menikmati hidangan yang memuaskan di penginapan, Lucuan menarik sebuah bangku kecil dan terkekeh. Duduk di ambang pintu, berjemur di bawah sinar matahari dan mengamati wanita-wanita cantik. Penampilannya yang menyerupai anak anjing sering menarik perhatian orang yang lewat. Namun, perilaku Lucuan. Namun, itu sama sekali tidak sesuai dengan kecantikannya yang menakjubkan. Hai cantik, ayo datang ke sini dan bersenang-senang. Ada apa denganmu? Kalau begitu, saya tidak akan menunda perawatan Anda. Hati-hati di jalan. Anda sedang sakit, Nona cantik, jangan bicara omong kosong. Hati-hati, atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Fitnah, astaga. Wanita cantik itu menjatuhkan uangnya. Astaga, melihat punggungnya membuatku ingin melakukan kejahatan. Melihat ke depan, saya ingin mundur. Astaga, kaki panjang sekali.